kalian masih tahu diri. Kalau begitu, buat sumpah pada Selamanya langit. mengikuti kami berdua. Kalau ingkar, biar disambar petir 5 Kau kali. menghina kami. Kalau Mustahil. begitu, tidak ada cara lain. Habisi saja. Tunggu. Aku bisa bersumpah tidak akan menyebarkan hal ini. Tapi mengikuti selamanya. Syarat itu Aku kebanyakan. tidak percaya siapapun kalau tidak nurut. Siap-siap reinkarnasi. Aku, Xie Guang pun bersumpah Akan di sini. selamanya mengikuti kalian Kalau berdua. ingkar, biar disambar petir 5 kali. Adik Yo, sekarang yang penting hidup dulu. Aku, Yo Ling Hui, akan selamanya mengikuti kalian berdua. Biar disambar petir 5 kali. Bagus. Kelihatannya demi nyawa sendiri, kalian tahu mana yang lebih penting. Sekarang bilang ke aku, tujuan kalian kesini Di menara apa? ini ada pusaka utama Liang Zong. Kami datang untuk mencari dan merebutnya. Kalau begitu, kalian masuk dan ambilkan untukku. Kenapa kau sendiri tidak masuk? Aku tidak mau. Keberatan? Tidak ada keberatan, kami langsung pergi. Sudah, jangan banyak bicara. Mau tak mau harus menunduk. Sebanyak ini kultivator Sebanyak ini? Ibu, suruh mereka menyingkir. Mundur! Kultivator mayat perempuan itu Memang bicara. dia bicara. Ternyata kultivator mayat masih bisa Cepat ngomong. ambil barangnya. Kita harus pergi dari sini. Inilah pusaka utama Liang Zong. Biasa banget. Pedang ini tingkat langit. Botol pil ini juga pil Huanyang yang sangat langka. Jimat ini malah jimat teleportasi yang satu-satunya. Kau masih bilang biasa saja. Belum lihat dunia. Ayo, keluar dulu. Di sini terlalu berbahaya. Entah berapa kultivator mayat lagi yang ngumpet menunggu kesempatan. Entah bagaimana di dalam sana. Kali ini Tianxing Zong kami mengirim murid inti terkuat, Xie Guangkun. Kali ini Tianxing Zong kami pasti panen besar. Aku tidak setuju dengan omonganmu. Apa kurangnya Chiang Zongku? Fan Wenhai memang pendek. Tapi kultivasi tubuhnya tak ada lawan. Oh, begitu? Murid Bayun Zong, Yo Ling Hui, adalah salah satu murid perempuan paling menonjol di 4 sekte belakangan ini. Aku yakin dia tidak akan kenapa-kenapa. Elder ke-17 dari Chao Xiang Zong. Kenapa kau diam saja? Dasar kalian bertiga. Tukang bukannya dibilang kali ini muridnya berangkat sukarela? Kenapa kalian justru mengirim murid inti terkuat? Itu. Detail begitu tidak penting. Walau Chao Xianzong, kami mengirim murid yang semuanya sukarela. Tapi di dalam juga ada yang sekuat Bailey. Lagi pula, Liang Zong paling dekat dari Chao Xianzong. Chao Xianzong kami pasti dapat hasil besar. Elder ke-17 ini cuma menghibur diri. Sudah, jangan menghibur diri. Kalian kali ini kemungkinan pulang dengan tangan kosong. Tunggu saja. Keluar juga. Episode Ling Hui, 40. cepat sini. Xie Guangkun, kemari bicara dengan tetua ini. Mana Fan Wenhai? Murid Chiang Zong kami. Fan Wenhai. Di Lapor. mana? Tetua, kakak senior Fan dibunuh oleh kultivator mayat. Mana Bailey? Kenapa juga tidak lihat Bailey? Apa? Bahkan Bailey pun gugur. Syukurlah kerugian Chao Xianzong tidak terlalu parah. Chen Yuan dan yang lain masih hidup. Tidak dapat harta ya sudah. Ling Hui, mantap. Wang Kun, tetua ini kasih kamu jempol. Ling Hui, jangan disembunyikan. Keluarin hartanya. Yang itu tidak ada. Yang ini mestinya ada. Beneran nggak ada. Hahaha. Tetua Bayun Zong. Sepertinya murid Bayun Zong kalian tidak dapat harta itu. Berarti cuma ada satu kemungkinan. Hartanya di bawah Xie Guangkun. Guangkun, kamu bikin Tianxing Zong bangga. Ini juga nggak ada. Jangan merendah. Keluarin hartanya. Biar mereka iri dikit. Bukan begitu. Aku nggak punya. Yang ini harus ada. Beneran nggak ada. Apa-apaan ini? Jagoan Chao Xianzong dan Chiang Zong kami gugur. Kalau kalian berdua juga tidak dapat apa di dalam jauh lebih berbahaya dari dugaan kami, jadi tidak ada yang dapat harta itu. Seharusnya pasti ada yang dapat. Rutinnya sudah kami atur matang. Ada yang khusus memancing para kultivator Masa mayat. masih gagal? Ada yang dapat. Siapa? Mereka berdua. Mereka berdua? Mustahil. Keduanya murid inti baru di Chao Xianzong kami. Iya, mereka
Chen Yuan, jelaskan. Tetua ke-17, barangnya memang kami yang ambil. Bawa kemari, biar aku lihat. Silakan lihat. Tetua Pedang tingkat ke-17. langit. Hahaha, ternyata pedang tingkat langit. Tak sangka kalian beneran dapat. Gila. 2 murid inti bisa menggilas para jagoan dari sekte lain. Sepele, sepele. Ling Hui, sebenarnya gimana? Mereka 2 murid baru. Kau bisa merebut harta dari tangan kalian? Mungkin mereka lagi hoki. Xie Guangpun, sebenarnya bagaimana? Mereka memang lagi hoki. Kalau cuma hoki, bisa nyuruh satu sosok kultivator mayat? Chen Yuan, Huang Tang, kalian berdua kerja bagus. Bagus. Pedang yang bagus, benar-benar bagus. Sekte kita kini bertambah 1 pusaka. Sangat bagus. Para tetua, mau pegang-pegang senjata tingkat langit ini? Oh iya, selain pedang ini, ada yang lain? Misalnya ilmu kerang atau pil obat dan... Selain pedang ini, ada lagi? Misal buku strategi atau pil kultivasi? Nggak ada. 2 brengsek itu diam-diam membuat 2 pusaka. Nggak ada ya sudah. Lain kali ambil lagi. Hari ini kalian berdua berjasa besar. Pulang nanti ada hadiah besar. Semua bubar. Hari ini sekte Xiangzong kita panennya gede. Terima kasih semua sudah datang ramaikan. Jangan senang dulu. Kita lihat saja nanti. Yo Ling Hui, Xie Ngapain? Guangpun. Masih mau menjebak kami? Mainnya bagus. Sampai ketemu. Lawan gak mampu, tapi menghindar masih bisa. Cuan, 1000 poin. Aku sudah tanya-tanya, banyak murid dalam 3 tahun pun nggak bisa ngumpulin sebanyak ini. Makan gede. Rayakan yang benar. Masih ada 2 barang. Jimat teleportasi dan Huyang Dan. Aku ambil Kamu jimat mau yang mana? teleportasi. Soalnya pas ngerampok nakam dan mentok, bisa teleport kabur. Kalian itu Chen Yuan dan Huang Tang? Kau siapa? Aku kakaknya Bailey. Baishi. Satu lagi. Kayak kecoa. Keluarga bayi sebanyak itu ya? 2 hal. Pergi ke aula penegakan hukum dan bebaskan Bayu. Kedua, aku mau tahu adikku, Bailey, sebenarnya kenapa dia tewas. Apa ada hubungannya sama kalian? 2 hal. Pertama, jangan ganggu kami. Kedua, cepat minggat. Kenapa? Masih mau ngamuk? Bocah, hari ini jangan harap disanglak begitu saja. Kau kira keluarga bayi nggak punya orang? Hari ini ku bikin kamu lihat jurang kekuatan kita. Penatua ke-17, ada kerjaan. Di dalam sekte dilarang duel pribadi. Sial, Chen Yuan, kalau berani ikut aku ke arena duel. Tidak. Kau nggak berani? Aku berani. Tapi aku tetap tidak Bikin jengkel nggak? Coba. Sial. Dasar pengecut, nggak berani duel langsung denganku. Chen Yuan, Baishi beda sama Bailey. Di sekte bagian dalam dia murid elit yang masuk peringkat. Aku paham. Terima kasih atas peringatannya, Penatua. Kultivasiku sudah di puncak tahap kedua, tinggal selangkah lagi ke tahap ketiga. Tahap ketiga disebut San Hua Juding, alias alam transenden. Mulai tahap ketiga barulah benar-benar masuk jalan kultivasi. Kalau saat menembus tahap fondasinya jelek, akan sangat mempengaruhi kultivasi ke depannya. Jadi, di tahap ketiga aku harus pasang fondasi sekuat mungkin. Bocah, hari ini nggak ada penatua yang bakal membelamu. Mau lari kemana kau? Baishi, ini wilayah dalam. Berani sentuh aku? Terus kenapa? Selama tidak ada penatua mengawasi, menghancurkanmu semudah menginjak semut. Senior Bai, jangan banyak omong. Habisi dia. Senior Bai, lihat sana. Ada cewek manis. Nggak nyangka, tempatmu ada juga satu cantik. Chen Yuan, kau yang bikin orang pelanku tewas. Aku juga mau kau bayar mahal. Biar dia yang jadi sasaran. Kayaknya ini belum kelar. Sudahlah, orang baik bukan pertama kalinya aku habisin. Berani juga nyolot sama gua. Hari ini gak ada yang bisa nolong lu. Tingkat ketiga. Ternyata lu juga di tingkat kedua. Bikin gua kaget juga. Sayang, gua murid elit tingkat ketiga. Lu bukan lawan gua. Tahan banting juga lu. Ayo lagi. Serangan darah mengamuk. Cuma segini doang. Jauh dari cukup. Biar gua kasih lu mati cepat. Apa? Bagus, bagus banget. Kayaknya gua harus keluarin semua tenaga. Bocah,
Lu bakal bayar mahal atas kesombongan lu. Kalau lu dibiarkan tumbuh, bakal merepotkan. Sayangnya sekarang, sampai sini saja. Sial! Tingkat bias hijau di atas aku. Pil penyembuh terakhir sudah habis. Terus bertarung pun susah malahin dia. Sekarang aku harus bawa Chen Yao pergi. Keluar dari halaman ini, masih ada peluang hidup. Untuk level tingkat kedua, lu lumayan tahan banting. Masih berani berdiri. Lenyap. Aku tidak mau main lagi denganmu. Majulah. Ini artefak. Pagoda 7 harta milik senior baik itu artefak Lu klien. Asuan. Bikin pecah itu melek dulu sebelum turun ke neraka. Sial. Ternyata dia bawa artefak. Gawat. Tiarap lu. Selanjutnya, biar gua mikir gimana ngurus gadis kecil itu. Berhenti. Mau menyentuh adikku. Injak dulu mayatku. Jangan ngalangin. Senior Bai, Gimana kalau kita biarin bocah ini nonton lu main-mainin adiknya? baru greget. Ide bagus. Gua suka. Sudah ku bilang. Mau ganggu adikku. Injak dulu mayatku. Lu udah begini. Masih berani megas sama gua. Angkat dia kemari. Senior Bai mau mainin dia gimana? Sekali tebas terlalu murah. Tenang. Gua gak bakal biarin dia mati semudah itu. Bukannya dia somong, gua congkel dulu lidahnya. Lihat masih bisa somong apa enggak. Bocah. Nyesal sekarang juga percuma. Siapa suruh lu cari gara-gara sama keluarga Bai? Lu kira punya bakat dikit. Terus bisa seenaknya? Udah gua bilang. Tanpa lindungan para tetua, gua remukin lu kayak remukin semut. Ingat, lahir lagi jadi bisu. Apaan itu? Senior Bai, itu dia. Cepat turun, Hanti. Dasar perempuan gila, Hanti. Tolong aku. Kalian tolong. Cepat tolong aku. Ini sebenarnya ada apa sih? Lari! Perempuan itu kultivator mayat. Gawat. Jangan biarkan mereka keluar hidup-hidup. Jangan biarkan mereka keluar aku hidup-hidup. janji tidak akan membocorkan kejadian hari ini. Sekarang baru minta ampun. Sekarang baru minta ampun. Tolong aku. Aku salah. Yo, sudah cukup. Jangan gigit lagi. Yo, kamu masih kenal aku? Syukurlah. Yo, akhirnya kamu sadar lagi. Biar kulihat kondisi tubuhmu sekarang. Bisa begini? Jelas-jelas Yo sudah sadar. Kenapa racun mayatnya masih ada? Bahkan lebih ganas dari dulu. Kak, aku merasa agak mendingan. Kayaknya Yo cuma pulih sebagian. Mayatnya belum tuntas. Tapi bisa pulih sadar saja sudah mujizat. Di dunia kultivasi, belum pernah ada kultivator mayat yang benar-benar kembali waras. Bahkan ketua Liang Zong yang perempuan itu pun cuma sisa-sisa ingatan, bukan pulih sungguhan. Mau menyembuhkan racun mayat, jalannya masih panjang. Chen Yuan, ayo Mau berangkat. kemana? Hari ini Ada kita lelang. bisa tukar poin buat barang yang kita mau. Nggak ikut, aku nggak butuh apa-apa. Kamu harus ikut. Katanya lelang kali ini Ada Jiu yang Huan Hun Chao. Maksudmu, Juyang Huan Hun Chao bisa menyembuhkan Yao? Betul. Menurut pengalaman bertahun-tahunku merampok benda berunsur yang kuat seperti Jiu yang Huan Hun Chao, pasti ada pengaruh keracun mayat. Pasti ada Seberapa pengaruh besar keracun efeknya? mayat. Belum pasti, tapi setidaknya ada harapan. Ayo, cepat. Kok rasanya Chen Yao hari ini agak beda? Bukannya mau kelelang? Kok rame banget? Katanya di lelang kali ini ada Xiantian Yusuiye. Buat apa itu? Itu barang ampuh buat nembus tingkat ketiga. Kalau begitu, kalau masuk tingkat ketiga dengan Xiantian Yusuiye di tingkat itu, fondasimu bakal paling kuat. Oh gitu.
Habis beli Jiu Yang Huan Hun Kalau poinnya cukup, sebaiknya sekalian menangkan Xian Tian Yu Sui Ye juga. Gongzi datang. Banyak juga yang datang hari ini. Si Wang Gongzi ini katanya latar belakangnya tebal. Putra kandung salah satu tetua sekta. Tuan muda. Kita duduk di mana? Di sini saja. Kalian berdua. Minggir, kasih kursinya buat Wang Gongzi. Kenapa harus? Karena aku Wang Gongzi. Teh di sini aku yang bayar. Gue ini Wang Gongzi, jadi semua teh di sini gue yang bayar. Hai, ini Wang Gongzi naktir lagi. Wang Gongzi memang royal. Kalian berdua, minggir cepat. Kalau gue nggak mau, Coba aja. Di sini nggak ada yang berani menyepelekan Wang Gongzi. Dasar nggak tahu diri. Hajar dia. Ini batu rock kelas atas. Cepat minggat. gimana gue mau marah kalau begini? Ya udah, kita cabut. Itu namanya pergi. Wang Gongzi, kami langsung angkat kaki. Dua bocah ini tahu diri. Nggak nyangka kali ini Wang Gongzi juga datang. Kayaknya bakal maruh rencana kita. Wang Gongzi itu cuma anak tajir tukang hura-hura. Cuma modal duit doang. Ke kita pengaruhnya nggak besar. Soalnya barang yang kita incar, cuma kita yang paham nilainya. Hadirin sekalian, lelang resmi dimulai. Wah, lelang kali ini dipandu langsung sama San Mao Zhang Jelas Gui. harus kasih muka ke Wang Gongzi. Baik, tanpa basa-basi, kita hadirkan barang lelang pertama. Namanya Liontin Gioxuan Huang. Bisa menahan satu serangan kultivator tingkat 4. Harga awal 50 poin. Kirain mahal, ternyata cuma 50 poin. Meski bisa nahan serangan tingkat 4, tetap aja barang sekali pakai. 50 poin sudah lumayan. Ini nunjukin nilai poin. Sekarang pahamkan 1000 poin kita segimana berharganya? Saya tawar 55 poin. 58. 60. 60 poin. Ada yang lebih tinggi? 100 poin. Wang Gongzi memang royal. 100 poin. Ada yang menambah? Tidak ada yang menambah. Liontin jatuh ke Wang Gongzi. Barang kedua ini luar biasa. Sebuah senjata patah. Didapat dari reruntuhan kuno. Katanya menyimpan daya luar biasa. Harga awal 80 poin. Senjata sisa dari runtuhan emang layak diteliti. Kabarnya ada yang nemu jurus sakti gara-gara meneliti senjata begitu. 85, 90. 92. 150 poin. Wang Gongzi naikin lagi, langsung 150. Siapa berani naikin? Tidak ada yang menambah. Pedang patah jatuh ke Wang Gongzi. Untuk rumput Suantian ini, saya tawar 90. Saya tawar 92 poin. Saya tawar 105 poin. 180 Kok poin. Wang Gongzi ngebit lagi? Padahal rumput Suantian nggak ada gunanya buat dia. Kayaknya Wang Gongzi mau sapu, bersih semua barang lelang. Kalau begini terus, yang lain mau gimana ikutnya? Selamat, Wang Gongzi kembali memenangkan rumput Suantian. Begini terus nggak beres. Sebentar lagi Wang Gongzi pasti jadi lawan terbesar kita. Santai, aku nggak percaya Wang Gongzi bakal adu harga habis-habisan sama kita demi barang yang nggak jelas namanya. Barang berikutnya, rumput Jiuyang Huanhun. Datang juga dengan Wang Gongzi di sini. Kita bisa berhasil nggak? Harusnya nggak masalah. Total poin kita berdua lebih dari 1000. Manfaat Jiuyang Huanhun jauh tak perlu saya jelaskan lagi. Harga awal 150 poin. 300 poin. Langsung setinggi itu, Mau menantang Wang Gongzi? 300 poin. Pertama, 600 poin. Wang Gongzi memang royal. 600 poin. Ada yang tambah? Dia ternyata nambah juga. Hari ini, tuan muda ini cuma mau senang-senang. Ayo, terus naikin. 1000 poin. mantap. Anak ini satu-satunya yang berani nantang Wang Gongzi. Satu batang Jiuyang Huanhun jauh tembus 1000 poin. San Mao Zhang Gui cuan besar. 1.500 poin. Kita sisa 300 poin. Mau lanjut nawar nggak? Nggak perlu. Wang Gongzi jelas mau borong semua. Selamat untuk Wang Gongzi. Dapat Jiuyang Huanhun Chao. Orang itu gila benar. Satu Jiuyang Huanhun Chao 1500 poin. Dia dapat poin sebanyak Terus itu dari mana? Tunggu lelang selesai. Kita temui Wang Gongzi. Lihat bisa nggak kita beli balik dari dia. Berikutnya, barang misterius. Barang ini berasal dari Wan Hai yang misterius. Sementara belum ada yang tahu ini apa. Oh, ternyata dari Yuan Hai. Wah, ini nggak main-main. Bisa seharga selangit. Bisa juga nggak ada harganya. Akhirnya muncul. Barang ini harus jadi milik kami.
Apapun harganya. Harga awal 500 poin. 600. 680. 700. 900. Siapa orang-orang berjubah hitam itu? Kenapa semua nutup muka dan mereka naikin harga barang? Nggak tahu, tapi di sini banyak yang nggak mau buka identitas. Jadi wajar aja. 900. Ada lagi 1.500 poin. Wang Gongzi 1.500 poin. 1.800 poin. Sial. Keparat ini niat banget mau melawan kami. Ya, 2.500 poin. 3.000 poin. Riuh! Masih ada juga yang mau nantang tuan muda ini. 5.000 poin. Lelang hari ini seru banget. 5.000 poin bukan angka yang semua orang bisa keluarin. 6.000 poin. Nekat banget mau bikin susah tuan muda ini. Ya? 7.000 poin. 7.500. 7.500. Wang Gongzi, barang ini harus jadi milik kami. Tolong kasih kami muka. Nanti kami akan balas besar. Kasih muka ke kalian? Kalian melawan harga sama tuan muda ini, berarti nggak kasih Kalian muka nggak kasih pada muka ke tuan tuan muda muda ini. ini harus kasih muka ke kalian? 10.000 poin. Gokil. 10.000 poin. Gila total. Entah si jubah hitam itu masih ngikut nawar apa enggak? Gimana? Sudah 10.000 poin. Keterlaluan. Ikut. Udah sejauh ini, mau gimana lagi? 11.000 poin. 15.000 poin. Aku kasih tahu kamu. Barang ini, tuan muda ini harus punya. 18.000 poin. 30.000 poin. Sial, poin kita habis. Kasih aja Biar dia keluar, kita bersihin dia di luar. Wang Gongzi gagah berwibawa. Selamat, nambah satu harta lagi. Barang terakhir juga dimenangkan Wang Gongzi. Seluruh barang di lelang ini semua jatuh ke tangan Wang Gongzi. Selamat, Wang Gongzi. Terima kasih sudah mengalah. Semuanya. Hari ini, semua tagihanku tanggung aku, Wang Gongzi. Ayo, susul. Chen Yuan, kita harus gimana? Langsung rampas aja? Jangan. Di sini orangnya banyak. Wang Mata Gongzi di punya mana-mana. backing kuat. Jangan gegabah. Bicara dulu sama dia. Wang Gongzi, tunggu sebentar. Kalian, ada urusan apa cari tuan muda ini? Kami mau minta Wang Gongzi rela melepas. Satu barang lelang dikasihkan ke kami. Sesudahnya, kami pasti balas budi. Dikasihkan ke kalian? Atas dasar apa? Kalau Wang Gongzi kasih ke kami pasti ingat budi Wang Gongzi. Ke depan nanti, kami. Stop. Budi kamu? Budi kamu itu apaan sih? Ngapain aku butuh budi kalian? Jadi maksudnya, Wang Gongzi nggak mau kasih ke kami? Hah? Nada begini. Kenapa? Mau ngancam Kamu aku? nggak tanya dulu siapa aku? Aku ini Wang Gongzi. Berani juga. Berani nyerang aku? Serang! Berani-beraninya nyerang aku di wilayah Chao Xianzong. Kalian benar-benar melawan. Kalian benar-benar Dikasih melawan. enak nggak mau? Maunya keras. Habis ini kita bunuh kamu. Aku mengalah. Itu jimat teleportasi. Bareng-bareng, kulung dia. Perisai Xiantian. Kalian gak bakal bisa memecahnya. Ini perisai Xiantian ku beli pakai Wang duit Gongzi ini orang-orang. emang aneh. Bertarung cuma ngandelin pusaka. Berani-beraninya kalian menyinggung tuan muda ini. Kalian tahu nggak? Ini masalah besar. Wang Gongzi, jangan melawan lagi. Hari ini, barang itu harus kita dapat. Keras kepala. Keluarkan jurus pamungkas. Jimat ledak. Ledakan. Aduh, sakit banget. Kami panggil kamu Wang Gongzi itu udah ngasih muka. Cepat serahkan. Kalau tidak, kami bunuh kamu. Kalian pikir cuma kalian yang punya jimat Apa? ledak? Kok dia punya banyak banget? Cepat, Kirim kalian berlindung. ke alam baka. Ini kaya banget sih. Langsung lempar pusaka. Pertarungan Sultan memang sederhana begini ya. Biar kalian tahu akibatnya berani ganggu Kalian aku. kuledakan Wang sampai Gongzi. jadi remah. Wang Gongzi, kau benar-benar sudah bikin kami marah. Hah? Masih hidup juga. Jangan kasih dia kesempatan. Habisi dia. Jimat receh mau nahan kami? Qian Zhen, Kalian yang memaksa aku. bacot. Kalau berani, ayo. Apa ini? Apa ini? Kelihatannya bukan barang yang beres. Ini bukan main, sepertinya artefak aliran sesat. Kenapa Wang Gongzi punya benda begini? Sial. Kamu ternyata bawa benda sesat begini. Mati pun,
akan kutarik dia ikut mati. Minggir! Kau minggir! Habis. Dua kubu ini kayaknya tak ada yang selamat. Harus lapor ke Wuzu. Situasi kita sekarang. Situasi kita Aku sekarang. tidak rela. Nyaris. Hampir tak kuat. Tiga berjubah hitam hangus semua. Wang Gongzi kayaknya juga tewas. Mari cek. Hei, kau sadar? Kayaknya dia pingsan. Cepat geledah. Dapat, ini kantong serbaguna. Semua barang hasil lelang Wang Gongzi pasti di dalam. Simpan. Cepat cabut. Kalian ngapain? Kau sudah sadar. Bantu. Bantu aku bangun. Wang Gongzi, kami dengar keributan lalu buru-buru tadinya mau panggil orang buat nolongmu. Orang baik dijaga langit. Apa-apa. Cepat. Antar aku kembali ke dalam sekta. Ayo, tenang. Wang Gongzi, kami urus. Jawab, ketahuan. Mana itu? Ada yang tidak beres. Sekarang gimana? Habisin dia. Tidak perlu. Asal jangan bikin dia curiga kantong penyimpanan kami yang ambil. Bawa dia pulang dulu. Biar aku habisi mereka. Tunggu. Ada ahli datang. Jangan gegabah. Barang masih di tangan mereka. Dua bandit cilik itu juga punya Masih niat banyak lain. kesempatan. Kita pergi dulu. Kita ketahuan, larinya cepat juga. Makhluk jahat makin banyak. Dunia tidak aman. Kalian yang menyelamatkanku. Kau tidak tahu barusan seberapa bahaya. Kami berdua hampir kehilangan nyawa. Kalau bukan karena satu hal. Dia idola kami, tapi tidak akan nekat menyelamatkanmu. Iya, hanya kamu yang pantas kami selamatkan dengan taruhan nyawa. Sayang kantong penyimpananmu tetap dirampas mereka. Kalian berdua. Kenapa? Saudara sejati. Kalian berdua saudara baikku. Budi ini akan kuingat. Aku, Wang Gongzi, Berangkat. takkan lupa. Berhasil ngibulin dia. Wang Gongzi ini polosnya kebanyakan. Yao. Kak, jus Huan yang Cao. Dapat serap rumput ini. Penyakitmu akan jauh membaik. Yao, bagaimana rasanya? Yao, Kau sudah bisa berdiri. Apa? Chen Yao, ini aku, kakakmu. Kakak, Chen Yao, kamu masih ingat aku kan? Aku ini kakakmu. lukamu. Aku, Yao, duduk dulu. Apa pendapatmu? Keluar, kita bicara di luar. Chen Yu, menurutmu Chen Yao sudah sembuh? Belum. Walau akalnya lebih jernih dari dulu, tapi masih belum normal. Bahkan dia sempat menggigit Terus aku. terang, sekarang Chen Yao itu setengah manusia, setengah mayat hidup. Setengah manusia, setengah mayat hidup. Aku juga sudah Tapi ini kepikiran. tetap kabar baik. Dulu Chen Yao hampir jadi kultivator mayat. Sekarang bisa pulih sedikit saja, sudah keajaiban. Berarti jus Huan yang Cao memang manjur buat Yao. Selanjutnya aku harus kumpulkan banyak herba spiritual ini. Oh ya, Kak Huang, Yao sudah agak pulih. Kabar ini jangan bocor sedikit pun. Aku paham. Kalau orang tahu, mereka pasti langsung datang menangkap Yao. Beberapa hari aku pergi, ada makam kuno diduga muncul. Aku mau cek. Kau hati-hati. Kau juga hati-hati. Bro Chen ada? Tuan Muda Wang, kenapa datang ke sini? Aku datang nengokin kamu, bro. Wang Tang tidak ada? Oh, dia tidak ada. Ada Kalau urusan. begitu, jangan tunggu dia. Dia tidak ada. Ayo, Ada Wajah urusan kamu ke loh, tempat keluar bagus. dari Muda sekta. Kita mau kemana? Jangan panggil aku Tuan panggil Muda aku Wang. Brother Wang. Kau pernah nyelamatin nyawaku. Kita ini sahabat sehidup semati. Mulai sekarang anggap saja saudara kandung. Ini apa? Ternyata ada penghalang formasi. Untung aku sudah siap. Bukan masalah buatku. Ayo, masuk. Brother Wang, kita ke sini buat apa? Sebentar lagi di danau bakal ada barang bagus. Tunggu saja. bagus? Barang bagus apa? Cepat tiara. Kak senior, sini, cepat. Aku sudah pengen berendang dari tadi. Brother Wang, mereka itu. Lihat yang di depan. Itu seintas Cao Xianzong kami, Li Ningzi. Gila, Brother Wang. Kamu ngajak aku ke sini cuma buat ngintip mereka mandi? Gimana? Cukup solid kan, bro?
ada kesempatan begini, yang pertama Ngintip ku ingat seintas ya kamu. mandi itu hukuman mati. Brother Wang, nyalimu kebangetan. Ah, biarin. Mati dipelukan bidadari pun rela. Seintes itu bukan sembarang orang bisa lihat. Apalagi lihat dia berendam. Siapa di sana? Sial, ketahuan. Santai, belum tentu mereka lihat kita. Tenang, Kalian berdua, cek ke sana. tenang. Belum tentu mereka sadar kita. Katamu belum ketahuan, mereka sudah mendekat. Kalau kamu tidak pakai topeng, mungkin aku bakal percaya. Kalau kamu Siapa tidak di pakai sana? topeng, mungkin Diam aku saja bakal ya. percaya. Kira bisa lolos begitu saja? Mentakku. Aduh, sakit banget. Nggak kuat, nggak kuat. Cecet ini ganas banget. Urus nasimu sendiri. Astaga. Bukannya ini ngerjain gue? Kalau lo kabur, gue gimana? Benar ada orang. Pergi. Sisiri tempat ini semua. Siap. Kalian ke sana. Yang lain ikut aku. Sisi ini juga periksa. Semak dan sudut manapun jangan lewatkan. Habis sudah. Ya ampun, mereka sudah Kali nyari ini gue sampai bakal sini. mapas berat gara-gara Wang Gongzi. Sekarang gimana? Jalur keluar pasti sudah ditutup. Kalau gue ditangkap, gue Nggak ada pilihan. Cuma bisa ngumpet di danau. untuk saat ini cuma bisa nyelam sembunyi di danau. Sini sudah diperiksa belum? Cek sini juga. Serius? Cepet amat. Di sini nggak ada temuan. Kayaknya dia kabur ke tempat lain. Dasar pencuri sialan. Gerak. Lanjut. Sapu bagian hari ini kita geledah tempat ini habis-habisan. Untung motivasiku hampir menembus tahap ketiga. Kalau enggak, gue nggak bakal kuat nahan napas selama ini. Langit hampir gelap. Mereka harusnya sudah pergi. Gue cabut juga. Tapi air danau ini manjur banget. Barusan badan gue rasanya enteng dan tenagaku juga naik banyak. Tunggu. Tunggu. Itu Lining sih. Ternyata dia belum pergi. Jangan-jangan gue ketahuan? Siapa yang lagi ngintai aku? Apa cuma perasaanku? Sepertinya cuma ilusi. Tempat ini sudah digeledah. Gak mungkin masih ada orang. Belakangan aku berlatih Tianyu Shengong. Setiap hari harus pakai daya spiritual danau untuk membilas tubuhku. Membersihkan kekotoran fana. Gokil. Lining sih turun ke danau. Badan dia bagus banget. Sebentar. Bukan itu intinya. Masalahnya, dia jalan ke arah gue. Dao tak berwujud. Aku pun tanpa rasa. Tianyu Shengong sebentar lagi bakal tuntas. Nanti saat itu. Wangi banget. Ada apa ini? Kenapa di dalam air pun gue bisa cium aromanya? Jangan-jangan senior Lining sih punya tubuh khusus? Saat krusial. Mulai pemurnian esensi dan tulang. Ada yang gak beres. Siapa? Siapa yang ngumpet di situ? Astaga, Gue ketahuan. mampus gue. Ternyata gue beneran ketahuan. Keluar. Kalau tidak aku bakal keras. Apa gue keluar aja dan ngaku? Sudahlah, keluar aja. Dasar nekat. Berani amat. Kamu habis. Tidak beres. Apa yang terjadi? Jangan-jangan ada orang lain di sini? Siapa kamu? Berani-beraninya nyerang curang. Keluar. Pantas saja, Li Ningzi, jenius tak tertandingi dari Chao Kena Xianzong. racun pengikis tulang dari pisau lempar. Ternyata belum langsung pingsan. Pengecut licik. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting hari ini, nyawamu kuambil. Bajingan hina. Kira aku masih bakal kena. Gawat. Racun di senjata gelap tadi. Kalau kamu terus jalankan teknikmu, racun penggerogot tulang bakal makin cepat menyebar ke sekujur badanmu. Kamu bakal mati lebih cepat. Sialan. Berani-beraninya ada yang menyergap Lining sih. Nyalinya gila juga. Bahkan lebih nekat dari Wang Gongzi. Berani bikin onar di Chao Xianzong. Li Mingzi, Li Xiangzi, lihat dirimu sekarang. Tanpa sehelai benang, tak punya tenaga melawan. Sebenarnya mau apa kamu? Kenapa? Baru segini sudah tak tahan, aku baru mulai panas. Bajingan. Kau. Seluruh tubuhmu lemas, KMU berantakan. Sekarang rasanya gimana? Gimana rasanya? Sialan. Berhenti. Gawat. Makin ku jalankan ki, tubuh makin. Sudah, menyerah saja. Semakin kamu meronta, semakin sakit. Mending patuh dan menyerah. Biar tak terlalu menderita. Ini mau berkembang kemana? Lalu aku harus apa? Perlu turun tangan enggak? Masalahnya, apa aku sanggup melawan dia? Kau.
Racunmu jelas ditujukan khusus padaku. Siapa yang mengutusmu? Mau tahu? Sayang, aku justru nggak bakal bilang. Sudah, cukup basa-basinya. Gadis kesayangan langit, sayang banget. Nggak bisa nunggu lagi. Kalau aku tak turun tangan dan Lin Mingzi mati, nanti saat kalau aku diselidiki, ikut terseret, susah ku jelaskan. Sialan. Hari ini, apa aku benar-benar tak bisa lolos sampai-sampai dipermainkan orang begini? Apa-apaan ini? Siapa? Keluar. Shiji, kamu baik-baik Kamu? saja? Kok kamu? Sudahlah, ambilkan dulu pakaianku. Racunku sudah parah. Selanjutnya, kamu yang harus menghadapi si berjubah hitam ini. Hati-hati, dia kuat. Akan ku coba. Anak tak dikenal dari mana berani ikut campur. Bosan hidup, ya? Nggak tahu namaku? Tuan muda ini namanya Baisi. Panggil aku kakek Bai juga boleh. Biar kuantar kau ketemu kakekmu. Tapak es! Tahu. Wah, dingin banget. Tapaknya beracun. Bocah, dinginnya sudah menusuk jantungmu. Pelan-pelan kau akan kehilangan tenaga. Kamu bukan tandinganku. Gitu. Ya? Lihat saja. Tapak surya. Apa? Tapak apa itu? Berhasil. Tapak suryaku memang mengalahkan tapak esi jubah hitam. Tapak Surya, itu jurus pamungkas Li Yangzong. Mana mungkin? Jelas kamu. Sudahlah, bocah. Kalau begitu, aku akan menekanmu dengan kekuatan. Kekuatan tingkat keempat. Ternyata 2 tingkat di atasku. Bocah, lihat, akan ku habisi kau. Tidak bisa. Dari level aku kalah total. Gimana mau lawan? Cuma bisa nekat habis-habisan. Tak ada pilihan. Serangan darah balik. Bocah, tak punya jurus lain. Terima ajalmu saja. Minggir. Apa? Sekejap, dayanya jauh melampaui batas. Baisi lumayan menarik. Mustahil. Kau ini sebenarnya sekuat apa? Tadi aku pakai serangan darah balik lewat keras. Li Mingzi. Cepat pulih. Aku tak bakal kuat lama. Sempat bikin aku kaget. Ternyata kau pakai teknik terlarang yang menguras tubuh. Habis ini kau pasti tak bisa bertarung. Belum pulih. Hampir. Tahan sebentar lagi. Hari ini tak ada yang bisa selamatkan kau. Akan kubelah kau jadi 2. Apa? Jurus apa ini? Elak ekstrim. Bocah, lumayan banyak jurusmu. Kau lolos lagi dari maut. Sekarang gimana? Hampir. Sebentar lagi kelar. Cepat dong. Kalau enggak, aku beneran tamat. Orang ini beneran lumayan merepotkan. Kurang ajar. Hari ini pasti ku habisi kau. Aku beneran nggak kuat. Kak, sudah pulih belum sih? Kalau nggak bisa juga. Terpaksa pakai pusaka milik Wang Gongzi. Tapi nanti Wang Gongzi bisa tahu kalau aku nyolong pusakanya. Masih berani lengah di depanku. Serahkan nyawamu. Nggak ada cara lain. Ini kau yang memaksa aku. Apa? Cukup. Beres. Semua ini harus berakhir. Kak akhirnya pulih juga. Apa? Li Mingzi. Bagaimana racunmu bisa terurai secepat itu? Pakai kata-katamu. Aku justru tidak akan kasih tahu. Aku tak percaya racunmu benar-benar terurai. Kau cuma pura-pura. Sekarang giliran kau bayar harganya. Sial! Racunnya beneran hilang. Dayanya pun kembali ke puncak. Kalau kau bisa memakai segel tangan agung iblis, berarti kau orang sekte iblis. Sial! Li Mingzi sekarang tak terkalahkan. Kabur! Kak, dia kabur. Ayo kita kejar. Tak perlu. Kak, Jadi semua itu pura-pura. Li Mingzi sama sekali belum sembuh dari Setidaknya racun. Belum tuntas. Tapi sekarang gimana? Sudahlah, kalau si berbaju hitam balik menyerang, lebih baik ku bawa Kak dulu. Episode 54. Cenyuan, saudara, semua salah aku. Aku yang bikin kamu celaka. Kamu ketahuan. Bisa-bisa kamu dikuliti. Dasar brengsek. Berani-beraninya menjebak aku.
Suaranya Chen Yuan. Chen Yuan, saudara. Syukurlah, kamu sudah Minggir. kembali. Aku lagi gak mau ngomong sama kamu. Tunggu. Chen Yuan, siapa yang kamu gendong? Kau bawa orang juga? Cepat, Enya. Jangan ikuti aku. Ningxi, maaf ya. Untuk sementara cuma bisa bawa kamu ke sini dulu. Ini Li Ningxi. Pelankan suara. Ayo, kita keluar ngobrol. Chen Yuan, ku bilang ya, ini tindak kejahatan. Kamu tahu? Dan ini kejahatan besar. Ini Li Ningxi. Kamu tahu? Guru pembimbingnya itu ketua sekta. Kamu tahu? Aku tahu. Bisa diam tidak? Kak, mulai sekarang kamu kakak yang paling aku kagumi. Apaan sih? Aku, Wang Gongzi, sudah malam melintang di Chao Xianzong bertahun-tahun. Berani langsung nyentuh putri kesayangan sekta. Li Ningxi, kamu bikin aku salut. Kak, izinkan aku bersujud. Kamu juga ada bakat, ya? Gawat. Jangan bergerak. Kata Senior Lee, jangan salah paham. Dengar dulu penjelasanku. Karena kamu memang sudah menyelamatkanku. Aku izinkan kamu les. Katakan, kenapa kamu ada di sana? Kebetulan banget. Kalau aku bilang aku murid baru, tanpa sengaja nyelonong ke sana, kamu percaya? Habis itu doang jawabanmu. Belum selesai, biar ku pikir lagi. Gimana nih? Li Ningxi pasti susah dibohongi. Kalau gak ada alasan bagus, habislah aku. Sudah selesai ngarangnya? Sebenarnya aku suka kamu. Kamu ngomong apa sih? Ningxi, sebenarnya dari dulu aku sudah suka. Sejak pertama lihat kamu, bahkan pertama dengar namamu, aku sudah suka. Cintaku ke kamu deras seperti arus sungai, tidak ada habisnya, setinggi pegunungan tanpa akhir, hijau membentang. Kamu kurang ajar. Malas aku meladeni. Ningxi, jangan pergi. Cintaku padamu itu cahaya di malam panjang. Hangatnya matahari di musim dingin. Angin di musim panas. Untung juga. Gak nyangka gombal norak begini bisa bikin dia kabur sambil malu. Jangan-jangan kakak senior belum pernah dapat pengakuan cinta begini? Siapa? Pantas kamu kakak panutanku. Hebat, Kak. Kagumku padamu deras seperti arus sungai. Tak ada. Bocah brengsek. Bikin hatiku goyah. Ningxi, kok kamu kelihatan melamun? Apa karena orang sekte iblis itu? Shi Fu. Identitas orang itu sudah jelas. Mau mengusut tuntas tidak mudah. Tapi ini pasti ada kaitan dengan sekte iblis. Sekte iblis sebenarnya mau apa? Tidak tahu. Tapi pasti tidak sesederhana itu. Belakangan banyak kerusuhan kultivator mayat. Sepertinya kejadian-kejadian ini saling terkait. Hari ini kita main kemana? Bisa jangan ganggu kultivasiku kalau masih ikut kamu. Aku Chen Yuan benar Jangan bego. dong. Aku tahu tempat seru. Ada cowok cantik dari suku siluman yang baru datang. Ayo, Aku cepat. Sudah lama di puncak ranah kedua. Sudah waktunya cari tempat buat menembus ranah ketiga. Lagi pula, dari barang yang kita rebut di lelang waktu itu dari Wang Gongzi, ada benda terkuat buat memantapkan fondasi ranah ketiga. Chen Yuan. Kakak cantik ini cakep banget. Dia siapa? Ye Shiji, kok kamu kesini? Minggir dulu. Ada kabar dari Huang Tang? Tidak ada. Dia bilang mau menyelidiki sebuah makam Habis kuno. itu putus kontak. Begini ceritanya, aku pegang keping nyawanya. Cahayanya jauh meredup. Berarti dia sedang dalam bahaya. Kalau begitu, kita cepat cari dia. Masalahnya, kita tidak tahu dia di mana. Mungkin aku ada cara. Punya cara kok tidak bilang dari tadi? Barusan kalian juga tidak kasih aku kesempatan ngomong. Jangan medumel, cepat ngomong. Aku punya artefak pelacak. Dengan keping nyawa ini, bisa kira-kira lacak posisi Huang Tang. Sudah ketemu? Arahnya ke sana. Di Siwan Dashan. Shiwang Dashan? Bukankah itu wilayah suku siluman? Dia malah lari ke sana. Ye Shiji, jangan buang waktu. Kita berangkat sekarang. Berangkat. Tunggu aku. Aku ikut juga. Kalian memang tajir. Bisa gaya. Keluar saja pakai perahu spiritual. Yeyo, minum teh dulu. Teh pencerahan panen tahun ini. Tidak haus. Tidak. Yesi Mei agak dingin ya. Biasanya juga begitu. Kamu bego ya? Ye Shiji lagi khawatir keselamatan adik laki-lakinya. Kamu di sini malah memil kuaci dan meteh. Siapa yang ada mood?
Masuk akal. Ingat, Ada apa? Hati-hati. ada serangan makhluk siluman. Gawat. Perahu spiritual rusak. Kita bakal jatuh. Kalian semua oke? Aku baik-baik saja. Aku tidak kuat. Laki-laki jangan bilang tidak bisa. Tidak bisa. Biar aku pulih dulu di sini. Istirahat sebentar. Kalau begitu kamu tinggal saja. Kami jalan dulu. Hei kalian, tunggu aku dong. Kalian berdua tidak punya hati. Belum sampai. Biar kulihat. Masih sekitar 1 jam jalan. Lanjut jalan. Yes, Shiji. Kamu tidak merasa ada yang aneh? Maksudmu binatang siluman? Betul. Di Siwan Dashan, binatang Tapi siluman sejak kita biasanya jatuh, berkeliaran. Kita belum Episode 56. Biar aku tidur sebentar. cepat bangun. Ini bukan tempat buat istirahat. Di sana, cari ke sana. Tak peduli siapa yang jatuh, jangan biarkan lolos. Kang, Tian, Ternyata kalian berani menerobos tempat ini. Nekat juga. Menurutku kalian yang kelewat berani. Berani menembak jatuh kapal spiritual kami. Keterlaluan. Tempat ini sudah dikuasai keluarga Wang dari wilayah selatan. Tidak lihat semua siluman sudah kami bersihkan? ternyata keluarga Wang dari wilayah selatan. Leluhur mereka pernah melahirkan calon kaisar keluarga agung. Super kuatnya Wang Teng. Memang tidak gampang dihadapi. Tapi itu kejayaan masa leluhur. Masih bisa kita lawan. Kenapa kalian menutup tempat ini? Temannya urusanmu. Sekarang berlutut. Biar kami seret ke penjara bawah tanah. Kau masih punya peluang hidup. Kalau begitu, tak usah banyak bacot sama kalian. baik-baik tidak mau. Siap terima akibatnya. Serbu. Semua beres. Cek badan mereka. Ada barang berharga tidak? Sistem. Ekstrak ingatan prakematian 3 orang ini. Ingatan prakematian. Ekstraksi berhasil. Tidak ada petunjuk berarti. Status ketiganya juga rendah. Kalau tidak ada barang berharga, kita lanjut jalan. Sampai. Titik di kompas memang di sini. Di sini, tidak ada pintu masuk makam kuno. Cari di sekitar. Masih belum ketemu. Orang-orang keluarga Wang. Mungkin kita bisa manfaatkan mereka untuk menemukan pintu. Sembunyi dulu. Tempat ini tanah bertuah. Ditemukan keluarga Wang. Bersihkan seluruh area. Gali semua harta. Tuan Muda, ada 2 kabar. Pertama, orang di kapal spiritual itu belum ditemukan. Murid yang dikirim memburu juga hilang kabar. Cuma pencoleng kelas teri. Tak usah pedulikan. Kedua, bocah dari Chao Xianzong yang menemukan tempat ini masih terjebak di dalam makam, tapi kekuatannya rendah. Semua dengan perintahku. Wang Xiaoteng mulai masuk ke alam rahasia makam. Gerak! Muncul fenomena. Kalau ada fenomena, pasti makam besar. Muncul. Pintu masuknya muncul. Gerbangnya besar sekali. Pasti ada peluang besar di dalam. Gerbang masuk ke makam sudah muncul. Kita terobos masuk tidak? Semua orang dengar komando. Masuk ke makam. Cari harta legendaris itu. Bergerak. Kita masuk mengikuti di belakang mereka. momen yang pas baru bergerak. Sisakan 2 orang berjaga di luar. Jangan semua masuk. Jaga-jaga kalau ada perubahan di luar. Kalau mau masuk, bereskan dulu 2 orang itu. Serang dari kiri dan Habisi kanan. dalam Jangan sekali beri serang. kesempatan kirim kabar. Langge. Selesai urusan ini, pulang kita hiburan dulu. Wajib dong. Aku kenal cewek dari ras siluman. Episode Datang juga, 57. bro. Kau siapa? Habis kau tempat ini. Beres. Aku, Tuan Muda Wang, belum turun tangan, musuh sudah lenyap Jangan seketika. pamer. Cepat masuk. Tempat ini auranya suram, plus bau. Bukan mau nyinyir, Huang Tang ada masalah apa sampai milih jadi pembongkar makam? Bisa tutup mulut? Baik, adik seperguruannya. Aku Diam. paling nurut Ada sama suara kamu. di depan. Tolong, selamatkan kami. Di depan ada orang. Mereka masuknya gimana? Biarin. Suruh mereka jadi tumbal dulu. Bocah-bocah, tiarap di depan gue. Songong amat. Ayo, rasakan palu gue. Kau ini apa sih? Berani-beraninya sombong dan nantang aku. Gas! Aku mau pulang. Tolong aku. Apa ini? Kelihatannya ganas. Oke, Jangan banyak Siap omong. tempur. Colok mata. Cabut gigi, korek telinga. Gue gebuk sampai remuk. Astaga! Masih belum jatuh dia juga. Malah nggak apa-apa. Cepat tolong gue. Sendirian gue nggak sanggup lawan dia. aku datang.
Ini apa lagi? Biar aku tebas. Nggak mempan, cuma bikin dia mental. Belum bikin dia terluka berarti. Pertahanannya gila kuat. Terus gimana? Gimana kalau balik dulu? Susun rencana. Apaan? Baru masuk sudah mau kabur. Kau itu bisa nggak sih ngurus ini? Serang pakai air. Di sektor, aku pernah lihat catatan tentang Makhluk monster begini api. paling takut air. Turunkan suhu dia pakai air. Kita bisa gampang ngalahin dia. Analismu oke juga, tapi ini di dalam makam kuno. Air dari mana? Santai, gue punya. Kau punya? Nih buktinya. Air mandi sakti. Sekarang! Benar? Dia takut air. Rasakan palu. Bareng-bareng habisi dia. Manjur juga. Monster api yang susah ditembus langsung Kamu mati. ngapain bawa air sebanyak itu? Buat berendam. Lah, gue, Tuan Muda Wang, kemanapun harus nyaman. Keluar rumah bawa air berendam. Kamu memang genius. Ayo jalan. Aku bakal cepat menemukan Huang Tang. Sistem ekstrak mayat monster api di Pilih depan. arah ekstraksi. 1. Inti kristal monster. 2. Bakat monster. Perisai lahan. 3. Skill serangan monster. Ledakan api. Inti kristal monster nggak berguna buatku. Bakat monster itu tipe pertahanan. Aku sendiri sudah punya. Sama saja nggak kepake. Sistem ledakan api itu apa? Skill ofensif. Sangat efektif melawan monster tipe api. Ini bagus. Aku pilih 3. Skill serangan, ledakan api, serap semuanya. Chen Yuan, ngapain lo gemetaran sendirian di sini? Nggak apa-apa. Jalan. Sini, binatang-binatang, minum air mandiku. Sekarang. Tebas. Sistem ekstrak skill serangan monster, ledakan Chen api. Yuan, saatnya jalan. Episode monster api kecil nggak perlu dipikir. Butler Huang, monster apinya sudah dibereskan. Semua sudah beres. Bagus. Sudah lacak si bocah itu ada di mana? Tuan Muda, Huang Tang ada di ruang makam depan. Ayo, masuk. Kalau bocah itu masih hidup, tangkap hidup-hidup. Mungkin masih berguna saat masuk ruang makam utama. Itu orang keluarga Wang. Kalau mau turun tangan, kita harus bereskan sekarang. Kalau tidak, yang lain dari keluarga Wang bisa Kamu waspada. aja. Kamu yakin bisa? Hilangkan tanda tanya. Cok mana boleh bilang nggak bisa. Perhatikan baik-baik. Biar kalian lihat gimana kelasnya anak sultan paling sakti. Dia maju terang-terangan begitu. Kenapa rasanya dia nekat banget? Ada orang datang. Siapa? Sepupu. Lama nggak ketemu. Abang sepupumu ini kangen setengah mati sama kamu. Jadi yang datang abang sepupumu lumayan gendut ya? Hah? Bukan abang sepupumu. Sepupu? Aku bawain kalian hadiah. Kamu ada penyusup. Beres. Sini. Nona manis, jangan kabur dong. Aduh, badannya agak kaku ya. Tuan Muda Wang lumayan lihai juga. Beneran dia berhasil mereka. Ayo, kita mendekat. Aduh, nggak tega lihat adegan ini. Kamu kasih mereka obat apa? Nggak seberapa. Cuma obat perangsang. Kamu bener-bener berbakat. Huang Tang, buka pintu ruang maka aku biarkan kamu Ini hidup. apaan sih? Apa kita kejebak di sini? Wang Xiaoteng, kamu nggak tahu balas budi. Padahal sudah janji barang di sini kita bagi Kamu rata. malah mau ngembat sendirian. Dasar bajingan tak tahu malu. Masih Niel, orang-orangku, pakai meriam roh, hancurkan pintu batu ini. Huang Tang pasti di dalam. Mereka mau dobrak pintu batu. Kita gimana? Biarin mereka yang ngebom. Kita tinggal panen untungnya. Aku kurang paham. Ye Shiji, tunggu aja dan lihat. Kayaknya aku mulai paham. Sudah ditembus. Masuk. Tangkap hidup-hidup si pencuri kecil Huang Tang. Huang Tang, kali ini mau lari kemana? Sial. Gimana sekarang? Masa hari ini beneran tamat di sini? Mereka semua sudah masuk. Kita ikut masuk. Huang Tang, menyerah saja. Kalau tidak, kupotong tangan kakimu. Kalau berani, sini datang. Lihat bisa nggak menangkap aku. Si bos Baik. besar ini. Orang-orangku, hajar dia sampai lumat. Asal tetap bernyawa. Dapat. Chen Yuan. Kamu nakal banget. Aku suka banget. Huang Tang, abangmu datang. Apa? Mereka siapa? Mereka masuknya gimana? Papa Chen Yuan, kamu datang. Huang Tang dan aku. Tuan Muda Wang juga di sini. Kak, kalian semua datang. Aku tahu nasibku mujur. Nggak bakal mati. Kalian sama sekali nggak nganggap tuan muda ini ya. Aku masih di sini. Kalian malah ngobrol. Sekarang juga aku habisi mereka untuk tuan muda. Maju, habisi orang-orang ini. Huang Tang, masuk tanah. Apa?
Berani Apa kamu? ngomong? Cepat maju. Tahan Gue? di depan. Kakek Huang, mumpet dulu. Sial! Kakiku! Pengawal, habisi bajingan ini apapun harganya. Bareng hajar! Sok gaya, biar aku yang berhasil mereka. Kunci target. Tembak. Lihat aku ledakan kalian jadi debu. Gawat! Cepat! Berlindung! Menyingkir. Satu temakan lagi, biar kalian puas. Sial. Aku, Wang Xia Oteng, bersumpah akan mencincang kalian sampai hancur. Kualitasmu segitu doang. Berani semarga denganku? Lihat saja, kuledakan kamu ke langit. macet ya? Hehe, kampungan itu peluru auranya habis. Sekarang mau sombong apa lagi? Berani menyinggung tuan muda. Dosamu tak terampuni. Jangan banyak omong. Hajar! Anjing tua ini lumayan ganas. Tingkatannya jauh di atas kita. Kak, Chen Yuan, kalian tidak apa-apa? Pengawal, kepung mereka. Jangan biarkan satu pun lolos. Mereka kuat juga. Kita mundur dulu. Jangan harap kabur. Kejar, jangan lari. Bocah, kalian tidak akan lolos. Tak bisa begini terus. Di lorong makam susah bergerak. Cepat atau Di depan lambat ada kita ruang tersusul. makam. Ke sana. Kian Kunin yang 4 kutub dibalik, matahari menyala di langit. Buka. Wang Tang, jurus ini manjur, beneran kebuka. Gila, kenapa monster apinya banyak Habis banget? kita. Cepat, cepat menyingkir. Awas! Tuan muda, di depan banyak monster api. Cepat lari. Cepat! Tuan Muda Wang, pakai air mandimu. Tolong. Cepat lari. Monster apinya terlalu banyak. Sial. Tahan serangannya. Habisi mereka. Cepat lari. Di mana kepala pelayan? Kepala pelayan di mana? Cepat, Sombongnya. selamatkan aku. Barusan kan paling sombong. Cepat tolong aku. Aku masih bisa diselamatkan. Mau kami selamatkan? Panggil ayah. Ayah, apa itu ayah? Gawat, kita sepertinya mengusik sarang monster api. Ruang ini tidak punya jalur lain. Kita harus cepat cari cara. Tenang, kakak seperguruan. Jangan Aku ngobrol. ada cara. Cepat cari cara. Air mandiku hampir habis. Para ayah, kumohon pada kalian. Asal hari ini kalian lindungi nyawaku, keluarga Wang pasti memberi Aku hadiah tidak besar. percaya omonganmu, kecuali kamu bersumpah setia Aku padaku. bersumpah. Aku, Wang Xia Oteng, mulai sekarang setia pada para ayah di depan ini. Biarkan aku jatuh ke neraka 18 tingkat. Apa itu ayah? Aku tidak tahu. Tapi kalian sudah menyelamatkanku. Aku, Wang Xia Oteng, pasti akan Sudah, membalas budi jangan dengan nyerang dendam. lagi. Mundur ke Chen belakang. Yuan, jangan main drama pengorbanan diri itu. Poin pahalaku dari awal saja sudah sedikit. Jangan habiskan semua Dengan buatku. kelakuan musuhmu, poin pahala Pantes itu abangku. Selalu bikin kejutan. Ledakan api tingkat Xuan. Dia siapa sih? Kok seganas itu? Chen Yuan, dasar kamu. Sebanyak ini jurus, aku satu pun gak tahu. Kamu sekeren itu, ya? sistem ekstrak semua. Pilih jenis ekstraksi. 1. Inti kristal siluman. 2. Bakat siluman. Pelindung magma. 3. Skill serang siluman. Ledakan api. Semua pilih opsi 3. Maksud dia apa sih? Ngebuka tangan, berdiri kaku di situ. Mukanya kayak minta ditunjuk. Kamu nggak paham deh. Namanya juga cowok. Suka gaya pahlawan. Saat begini perlu tepuk tangan dan pujian. Biar makin semangat. Kalau benar begitu, Chen Yuan segila itu. Kalau kita muji dia dikit, bisa jadi dia jebol seluruh makam besar ini. Untung ada siluman api di sini. Skill ledakan apiku naik gila-gilaan, langsung tembus tingkat di level tinggi. Bahkan tetua sekte belum tentu nyampe segini. Hei, itu kamu. Hebat banget. Lebih jago dari semua cowok yang pernah aku lihat. Hah? Serius? Hei, jangan kegeeran. Wang Xia Oteng hilang. Gawat! Berabe, si monyet itu pasti ke Nunggu sarkofagus. apa lagi? Kejar! Sebenarnya apa istimewanya makam ini? Sampai keluarga Wang pun minder. Makam ini berasal dari sebelum bencana besar. Yaitu sebelum kultivator mayat muncul. Maksudmu, di sini ada petunjuk soal kemunculan Belum kultivator pasti, mayat? tapi bisa buka sarkofagus dan Lagi lihat. pula, Katanya pemilik makam ini seorang kaisar di berkuasa dunia luar manusia. biasa. Dan di dalamnya banyak barang Terus berharga. kenapa kamu ribut sama keluarga Wang? Kalian sebelumnya kan kerjasama, kan? Keluarga Wang pasti tahu info yang tidak aku tahu. Mereka paham banget soal makam ini. Begitu aku buka makam ini, mereka langsung menyerangku. Benar-benar biadab. Sampai di depan itu ruang makam Akhirnya utama. sampai. Capek banget aku.
Cepat, bentar lagi mereka nyusul. Wang Xiaoteng, dasar bajingan pengkhianat. Hari ini aku tidak akan biarkan kau berhasil. Barusan itu cuma taktik mengulur waktu. Kalian pikir bisa menandingiku? Tanpa siluman api, sudah kuhabisi kalian. Tempurku kumat. Kusaranin jangan buka sarkofagus Begitu. sekarang. Kalau tidak, tak ada yang bisa Mau nyelamatin kamu. nakut-nakutin siapa? Kira aku, Wang Xiaoteng. Gampang Baiklah. ditakuti Wang. Habisi mereka. Tuan muda, tenang di tangan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Omong kosong. Sekarang gimana? Yang tadi nggak dihitung. Tuan muda, anggap saja tidak lihat lagi. Raga api tongsuan. Bocah, akan kubantai kau. Kakek itu kebakar. Perlu kita siramin? Pakai air mandi. Boleh juga. Hari ini kalian berempat tak satu pun boleh hidup. Semua harus mati di sini. Air, cepat. Lihat, amarahmu lagi menyala. Biar kuat Habisi dingin. aku. Api syuanku takkan padam. Kalian mimpi saja. Satu orang satu tebas, iris dia Tebas jadi kau, potongan. Bajingan rendah. Giliranku. Aku juga mau main. Ini kepala pelayan tua yang kubayar mahal? Udah tewas gitu aja? Gila, mereka kuat banget. Sepertinya murid Chao Xianzong. Pantas seganas itu. Buka peti. Cepat buka. Cepat. Siapa yang nggak buka, berarti Ngancam pengecut. aku? Percuma. Aku, Wang Xiaoteng, bertakdir jadi kaisar. Kamu, masa takut sama kalian? Sini, Tuan Muda. Saya baru ingat. Di rumah ada urusan. Gimana ya? Sampah. Kamu, Tuan muda, sini. istri saya melahirkan hari ini. Saya harus pulang sekarang. Huang Tang, Huang Teng, hajar. Sampah. Semua kalian sampah. Kamu, kau mau apa? Ngapain? Siapa berani melawan? Ku bikin dia lumpuh. Akan kuledakan kalian jadi serpihan. Dasar sampah. Tinggal Wang Xiaoteng yang masih berdiri. Yang lain sudah tumbang. Sekarang mau tiarap? Atau tetap berdiri? Aku, Wang Xiaoteng, kalaupun aku kalah, tetap berdiri. Mau suruh aku tiarap? Tidak mungkin. Wang Teng, buka petinya. Siap. Lihat saja. Tadi bilangnya bagi rata. Kalian jangan langgar aturan. Menentang keluarga Wang. Keluar nanti kalian bakal menyesal seumur hidup. Bacotmu kebanyakan. Sekarang baru ngomong soal moral. Terlambat. Anjir, apa-apaan ini? Harta ini punyaku. Jangan ada yang berani rebut. Mundur. Peti batu ini bermasalah. Ayo semuanya. Ayo. Masuk ke tubuhku. Apa yang terjadi? Ini pertama kalinya aku lihat fenomena begini. Kita harusnya sadar, dengan begitu banyak monster api yang menjaga ambil hartanya. Tempat ini lebih berbahaya dari yang kita kira. Lalu harus gimana? Gimana kalau kita balik saja? Nyawa masih ada. Kesempatan masih Sebesar banyak. Apapun hartanya, kalau nyawa taruhannya percuma. Santai, kita lihat dulu. Tuan muda, Anda tidak apa-apa? Berani-beraninya pegang barang punyaku. Kukirim kau ke alam baka. Minggir. Dia sudah kesurupan. Api tanpa akhir. Ledakan api. Gila. Hebat. Pantas. Itu kataku. Aku dukung abangku habis-habisan. Lihat siapa yang berani menantang dia. Tidak, belum selesai. Gila. Ini apaan sih? Siapa di sana? Perlu bantuan? Ada yang tewas. Cepat, tolong. Jangan serang. Aku murid sekte Chao Xianzong. Aku tidak melihat apa-apa. Ampuni aku. Chao Xianzong. Kakak, Murid Chao Xianzong. Benar-benar monster. Cepat lapor ke ketua sekte. Kakak, kakak di mana? Ketua sekte. Gawat. Ada apa panik begitu? di bawah gunung ada beberapa mayat. Semua murid sekte kita. Apa? Siapa pelakunya? Kultivator mayat di sekitar? Saya juga tidak jelas. Sepertinya kultivator mayat. Tapi menurut saksi, pelakunya seorang gadis. Kelihatannya bukan kultivator mayat dan wajahnya juga bukan manusia. Mirip. Mirip siapa? Mirip Chen Yuan, murid inti baru. Ini energi elemen api. Ledakan api sekuat ini bukan orang biasa yang bisa melakukannya. Segera kumpulkan beberapa ahli dari murid inti. Aku. Kita turun gunung untuk melihat. Siap. Belakangan ini semua tidak tenang. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang besar. Air mandimu masih ada? Sudah tidak kuat. Ada, tapi sebesar ini tetap tidak cukup.
Makhluk itu menerjang ke sini. Cepat, Air malah memicu naluri buasnya. Serangan elemen api sekarang tidak mungkin. Sekarang aku belum menguasai jurus air. Harus cepat cari cara. kalian pergi. Biar aku yang menahannya. Kakak, mana bisa? Kalau kamu mati, aku harus jawab apa ke ayah? Jangan harap satu pun dari kalian bisa kabur. Itu memang herba roh. Tapi meski berkali-kali disembur si binatang api, masih utuh. Itu cuma bisa berarti Sampah tak berguna pun mau sok jadi pahlawan. Konyol sekali. Aku akan tunjukkan padamu. Pengorbananmu tidak ada artinya. Diam. Bodoh. Kekuatan elemen api sama sekali tak mempan padaku. Semakin kamu menyerangku, aku makin kuat. Hati-hati, itu pedang dewa keluar gawang. Jangan sampai kena tebas. Hati-hati pun percuma. Kau sekarang pasti mati. Sialan. Kau kira aku membidik apa? Apa? Tidak. Mana mungkin aku kalah? Aku tidak terima. Tidak terima. akhirnya berhasil menghabisinya. Sistem. Pilih arah ekstraksi. Ambil mayat di depan. Ledakan apiku sudah sampai tingkat bumi. Ketua sekte datang pun aku tidak takut. usah buru-buru naik. Sekarang Wang Xiaopang sudah mati. Keluarga Wang pasti tidak akan diam. Lebih baik ekstrak ingatan, jaga-jaga. Aku pilih satu. Ekstrak ingatan. Ingatan ini bukan cuma milik Wang Xiaopang. Bahkan ada milik Yan Huang Wang ini. Tak sangka di balik dinding batu ada mata air spiritual seluas ini. Ya ampun. Banyak banget bunga dan herba spiritual. Lebih banyak daripada gudang sekte. lihat ke sana. Chen Yuan, Zhu Yang Huan Hun Chao. Syukurlah, Yao Yao bisa diselamatkan. Ini bukan sekadar herba. Ini uang bertabulan. Sistem ekstrak herba di depan. Di sini bunga dan herba spiritualnya tanahnya pasti mengandung kibawaan. Sistem ekstrak semua tanah di sini. Pilih arah ekstraksi. 1. Tanah roh kuning. 2. Energi spiritual murni. 3. Kibawaan. Tanah roh kuning? Ini levelnya di atas tanah roh hitam sebelumnya. Tanah sebagus ini bisa disimpan buat budidaya herba. Tapi kalau herbanya bisa langsung diambil, ngapain repot? Aku pilih 3. Ekstrak semua kibawaan. Apa ini? Aku tidak melihat apa-apa. Mataku. Selamat membuka hadiah tingkat ketiga. Kapasitas ruang sistem naik jadi 500. Selamat membuka hadiah tingkat keempat. Ladang uji alam spiritual dibuka. Tembus batas. Aku menembus 2 tingkat sekaligus. Sudah di pertengahan tingkat 4. Ini setara ketua Chao Xianzong. Sistem, apa itu ladang uji alam spiritual? Ladang uji alam spiritual adalah super ladang untuk membudidayakan tanaman spiritual. Tanahnya khusus, bisa menanam beragam tanaman spiritual lewat penyemaian. Tanah khusus? Sekhusus apa? Sudahlah, keluar dari gurun dulu. Iya, anginnya sampai mata mau copot. Iya, aneh banget. Mereka tidak sadar aku menembus batas. Sepertinya tingkatku sudah di luar jangkauan mereka. Bagus juga, dia tidak menarik perhatian. Sudahlah, herba dan bunga di sini terlalu banyak. Kita berempat tidak mungkin angkut semua sekarang. Ambil apa? Sisanya nanti saja. Kalau kalian sudah ambil, Sisanya jadi punyaku. Siapa bilang tidak bisa dibawa? Kantong tuan muda ini muat semuanya. Tambah 2-3 kali lipat pun masih muat. lupa kalau bocah ini punya kantong serbaguna. Sistem, cepat ekstrak semua bunga dan herba spiritual. Herbaku, kok bisa begini? Hari ini panen besar. Bahkan ada butian gan. Ini pil yang bisa mengubah akar spiritual. Hahaha, mantap. Jangan-jangan mata air spiritual ini juga... Mantap. Jangan-jangan mata air suci ini juga bisa diekstrak? Kayaknya bukan rezeki kita. Ayo, kita Dulu pergi. di Liangzong juga ketemu kasus begini. Mungkinkah karena orangnya? Kak, Ayo pergi. Jangan lihat-lihat lagi. Iya, datang. Rumput spiritual. Rumput spiritual itu punyaku. Bawa mereka semua. Siap. Pemimpin sekta. Ini maksudnya apa? Kami tidak ambil apapun. Rumput spiritual di dalam semuanya layu. Perempuan sialan, kusaranin cepat lepasin kami. Kalau tidak, anggap aku mundur. Tapi kata laki-lakiku tidak akan tinggal Kakak diam. laki-lakimu siapa? Si bego. Jangan sebut namaku. Aku masih punya harga diri. Ku sebut, kamu bakal kaget Ini setengah kakak mati. Laki-lakiku. Pastikan dulu aku murid siapa baru bicara. Kak, kamu murid siapa? Dasar brengsek. Bawa pergi. Ye Yun. Kau jenius nomor 1 di bagian Kenapa luar. malah bergaul dengan orang-orang tidak jelas? Bukan.
Wih, ucapannya sangar. Masuk akal banget. Namaku Busan, julukannya Busi. Pada bibit unggul, ya. Pemimpin sekte Chen Yuan adalah murid dalam baru Xianzong negeri kami. Bakatnya tajam, masa depannya cerah. Aku berhubungan dengannya murni untuk berlatih. Bakat cemerlang? Yeyun, kamu bercanda? Sekalipun kamu mau membela orang-orang tidak jelas ini, minimal kasih alasan yang bikin semua orang percaya. Siapa dia? Sok banget ngomongnya. Kepala Aula Penegakan Hukum, Bai Oh, Lai. ini paman keduanya Bayu. Jujur saja, muka paman dan keponakannya sama-sama pengen ditonjok. Mirip banget. Diam semua. Pemimpin sekte ini cantik juga. Tapi kok tidak bisa membedakan mana benar Ketua mana Aula salah? Bai, Anda keberatan dengan ucapanku? Seorang murid yang konon berbakat. Waktu masuk, mana mungkin jadi pekerja kasar. Ketua Aula Bai maksudnya pemimpin sekte. Salah mengira Krikil sebagai mutiara. Pemimpin sekte. Anda mengikat kami seharusnya bukan gara-gara makam besar di kaki gunung. Sebenarnya apa yang Kan? terjadi? Apa ada salah paham? Barusan saja, beberapa jenazah murid dari pihak kami ditemukan di kaki gunung. Mereka semua tewas di tangan kultivator mayat. Dan si kultivator mayat itu adalah adik kandungmu, Chen Yuan. Chen Yao. Tidak mungkin. Yao Yao bukan kultivator Lagi mayat. pula, Yao Yao duduk Bagaimana di dia kursi bisa roda. menyerang para saudara Bukan tidak seperguruan? mungkin kamu sendiri tahu bagaimana Bai Si mati. Maukah kamu di depan semua menjelaskan dengan jelas? Jasad Baisi waktu itu sudah ditangani rapi. Lalu bagaimana Xiunzi bisa menemukannya? Keadaan jadi makin rumit. Masalah makin rumit. Bilang juga susah ya. Semua orang, Bai Si tewas digigit hidup-hidup oleh Chen Yao. Memelihara seorang kultivator mayat dan Makin menganggapnya dipikir adik. makin ngeri. Orang seperti ini harus dieksekusi bareng adik perempuannya itu. Bawa orangnya ke sini. Yao Yao. Ketua sekte. Mohon beri aku satu kesempatan. Aku bisa buktikan Yao Yao bukan kultivator mayat. Ketua sekte, jangan sekali-kali percaya omong kosong. Bisa jadi dia cuma mau memanfaatkan kesempatan kultivator mayat perempuan itu. Di sini banyak saudara seperguruan yang Dan menyaksikan. ketua sekte juga Aku ada. cuma murid inti baru. Mana bisa kabur di depan semua orang? Jangan main akal. Terima kasih, Ketua Sekte. Yao Yao tidak takut. Yao Yao tidak takut. Kakak ada di sini. Ketua sekte, kultivator mayat dari Liangzong sudah berkali-kali menantang sekte kami. Sama. Aku dan Chen Yuan memang baru saling kenal. Tapi dia sudah berkali-kali menyelamatkan dia orang baik yang menjunjung kebenaran dan tahu batas. Kalau Chen Yao itu kultivator mayat, dia pasti tidak akan membiarkan adiknya melukai siapapun. Yeyun, kau masih muda. Mudah kebelinya gara-gara naksir. Anak ini cakep. Kau bela dia itu wajar. Tapi para saudara seperguruan itu mana bisa mati sia-sia. Yao Yao, cepat telan pil ini. Yao Yao tidak takut. Kakak akan selalu di sisimu menunggu kamu bangkit. Yao. Yao Yao. Sangat tidak enak. Sakit sekali. Ketua sekte, jelas-jelas gadis ini kultivator mayat. Hanya kultivator mayat yang bertingkah segila itu. Semua mundur. Aku sendiri yang akan menumpas biang masalah ini. Berani-beraninya menyentuh keponakan laki-laki. Akan kubuat kau menyaksikan sendiri saat kehilangan adik perempuanmu. Dan selamanya hidup dalam derita. Ketua sekte, tenang, harus tenang. Saudara, sampai sini saja Cepat aku pergi. bisa bantu. Kita lihat siapa yang berani membiarkan dia pergi. Semuanya belum jelas. Jangan sampai melukai yang tak bersalah. Kau juga lihat bagaimana kondisinya. Yeyun, kalau kau masih menghalangi aku, jangan salahkan aku mengusirmu dari gerbang gunung. Dan seumur hidup dilarang menginjakan kaki di Khao Xianzong. Bagus. Lebih baik sekalian penggal si kakak adik itu. Kakak, hati-hati. Kakak tidak takut. Yao akan. Saat ada bahaya, Jiun akan berdiri di depan. Gadis kecil, siapa namamu? Namaku Chen Yao. Chen dari Tenyang. Yao dari Yaochi. Ketua sekte, kenapa Anda Dia tidak kan turun tangan? kultivator mayat. Kalau dia mengamuk lagi dan melukai orang, gimana? Menurutku malah kamu yang mirip kultivator Ketua mayat. sekte, kenapa Anda memukul saya? Mulai sekarang ikut aku berlatih. Kamu Ketua mau? sekte mau menerima murid pribadi. Ketua sekte belum pernah menerima murid pribadi. Anak ini layak apa? Lagian dia itu. Zion sepertinya melihat bayangan dirinya waktu muda. Murid bersujud. Terima kasih guru sudah Meski tak mengampuni tahu nyawaku. kenapa Xiunzi mau menerima Yao Yao, bisa selamat saja sudah sangat beruntung. Sekarang kondisi Yao Yao sudah stabil. Asal dapat satu tangkai Jiu yang Huan Hun Chao, Yao Yao bisa sembuh Tatap total. mata gurumu. Orang-orang yang tewas di kaki gunung itu, apa kau yang membunuh Bukan. mereka? Saat aku menemukan mereka, mereka sudah tak bernyawa. Saat itu di sekitar cuma ada kamu. Kalau bukan Ketua kamu, sekte, gadis siapa ini lagi? membawa racun mayat.
Mohon Anda pertimbangkan lagi Paman, soal menerima dia jelas-jelas jadi Anda murid. yang lepasku keluar rumah. Kenapa bisa dibilang hanya aku seorang? Omong kosong, bocah sialan. Kamu lagi balas dendam mumpung ada kesempatan. Mau belajar baik. Anak liar tanpa orang tua. Memang kurang didikan. Menurutku yang memanfaatkan kesempatan balas dendam itu Ketua justru sekte kamu. Anda lihat kan? Bajingan ini berani memukul orang di depan Anda. Dengar omonganmu saja, aku ingin Ketua menampakmu. sekte. Kenapa Anda malah membela orang luar? Jangan karena Anda menerima bocah sialan itu jadi murid pribadi, lalu jadi tidak adil. Adil? Sejak kecil orang tuaku sudah tiada. Menurut baik Berarti aku juga anak liar yang kurang didikan? Bukan begitu, Ketua sekte. Mana bisa dua orang itu disamakan dengan pilihan langit? Mereka cuma lumpur busuk di tanah. Sejak kultivator mayat merajalela, berapa banyak murid sekteku yang kehilangan orang tua dan keluarga? Masa mereka semua harus dicemooh dan dipandang sinis? Bukan, saya tidak bermaksud mendiskriminasi siapapun. Tenang. Baik Tangzu, tadi kau bilang di TKP saat itu cuma ada Yao-Yao. Benar? Kenapa? Kalau kau tidak di TKP, bagaimana kau tahu di sana cuma ada Yao-Yao? Itu dikabari oleh seorang murid yang melihat TKP. Murid yang mana? Panggil ke sini untuk Anak konfrontasi. ini lagi memasang jebakan untukku. Kalau ku bawa orang itu keluar, aku kehilangan satu mata-mata. Dan gampang bikin ketua sekte curiga. Aku tidak akan terpancing. Kalau kamu nggak ada di tempat, kau tahu cuma Yao-Yao? Ada murid yang lihat di tempat. Dia yang bilang. Murid yang mana? Panggil ke sini, kita Bocah ini lagi konfrontasi. ngejebak gue. Kalau gue panggil orangnya, mata-mata di pihak gue berkurang dan gampang bikin pemimpin sekte curiga. Gue nggak akan kejebak. Maaf, gue lupa namanya. Namanya aja lupa, tapi menuduh Yao-Yao seyakinnya begitu. Otak kepala aula baik cuma jago ingat buat balas dendam. Kamu! Dasar tua bangka. Berani main akal di depan gue? Sini, gue ladeni. Jangan! Tenang! Gue ladeni. Biar lo nggak sembarangan aja. Salahmu sendiri. Aku akan berubah. Semua kejadian hari ini bermula dari kepala aula baik. Hukumannya, salin peraturan sekte 100 kali, diturunkan jadi murid luar. Dua anak haram. Di depan nggak bisa nyentuh kalian. Di belakang masih bisa. Kan? Tunggu aja. Pemimpin sekte, kalau begitu, kursi kepala aula yang kosong itu. Posisi kepala aula akan dipilih 3 hari lagi. Saat itu, kandidat diambil dari murid inti. Bulba, aku Hormat akan mengantar memimpin langsung. pemimpin Chen sekte. Yao, ikut guru. Baik, guru. Kakak, aku duluan ya. Kamu hati-hati ya. Kamu juga, meski ikut pemimpin sekte, tetap Chen hati-hati. Yuan, 3 hari lagi rebutan kepala aula. Aku nggak bakal ngalah. Sebaiknya kamu siap mental. Tenang, kakak senior, aku nggak minat kursi kepala aula. Gitu ya, sayang banget. Sesuai aturan sekte, naik jadi kepala aula bukan cuma dapat banyak sumber daya langka, juga pedang dan kitab tingkat tinggi. Kalau kamu nggak minat, anggap aku nggak ngomong. Serius? Kak, jangan ngerjain kami ya. Udah, jangan ngaret. Mayat hidup di makam-makam besar itu masih nunggu kamu datang. Jangan gitu dong. Masuk makam nggak ganggu gue jadi kepala aula kok. Menurut gue, Chao Xianzong seru juga. Boleh nggak gue ikut gabung? Beneran episode 60. Jangan ngerjain kami ya. Udah, kamu nggak usah. Para zombie di makam besar itu masih nunggu kamu datang. Jangan ngomong gitu dong. Masuk makam besar nggak ganggu aku jadi ketua aula kok. Menurutku Chao Xianzong menarik. Boleh nggak aku gabung? Boleh. Mulai dulu sebagai murid serabutan. Demi harta langit bumi, level kultivasi, Aku harus dan pedang siap-siap dulu. pusaka. Saatnya manjain kebun percobaan di alam spiritualku. Sistem, buka kebun percobaan alam spiritual. Ini ruang internal sistem. Dekatnya rimbun, jauh ada gunung dan sungai kecil. Wah, benar-benar surga tersembunyi. Ada penghalang di jalan menuju dalam. Gak bisa lewat, mungkin area belum kebuka. Sepertinya harus nunggu kultivasiku naik. Mungkin baru bisa jebol segel. Tanahnya kering begini, bagus pun tetap nggak bisa tanam apa-apa. Untung pas keluar dari makam besar, aku diam-diam ngambil mata air spiritual. Sistem, pakai mata air spiritual buat Sedang nyiramin semua mengekstrak lahan. mata air spiritual. Menyirami semua lahan dengan mata air spiritual. Mohon tunggu. Soal tanah sudah beres, tapi nggak ada benih. Gimana? Memeriksa tas, tidak ditemukan benih apapun. Harap segera mendapatkannya. Semangat. Kalau tanam benih biasa, bisa dapat bos spesial nggak? Coba aja, nanti juga tahu. Ini beneran air? Ya, sistem ekstraksi segala hal adalah air tercerdas abad ke-26. Punya interaksi super pintar.
Respons gesit. Fitur serba bisa. Udah, tutup taman alam spiritual. Sistemnya narsis juga. Kagetin orang? Bisa bikin orang jantungan. Kamu yang bikin kaget. Tahu, aku manggil kamu dari tadi. Nggak ada kamu Respons. lagi masuk meditasi ya? Ternyata begitu masuk ruang sistem, di luar panca indraku mati. Hei, lu yang ngagetin. Tahu, gue manggil lu dari tadi. Nggak nyaw, lu meditasi apa gimana? Masuk ruang sistem, dunia nyata langsung hilang 5 indera. Bisa dibilang gitu. Semangka ini dari mana? Dapur sekta. Akhir-akhir ini panas kan? Jadi gue ambil beberapa semangka. Mau gue panggil lu makan. Lu bengong duduk kamar. Terus orang itu ngana? Maksud lu Wang Gongzi? Dia ngotot mau tinggal di Chao Xianzong. Sekarang aja udah ganti seragam. Mulai dari murid tugas kasar. Area yang dulu lu sapu, sekarang jadi bagiannya. Bawain dia sebagian semangka ini. Oke, bocah itu pasti kepanasan banget. Gue suruh dia manggil gue papa 2 kali dulu, baru gue kasih. Sistem, tanam biji semangkanya di ladang uji linjing. Biji semangka sudah diambil. Sedang disemai. Penyemaian berhasil. Sejak balik dari makam besar, badan gue bau aneh. Lagi senggang, mending mandi. Untuk muid dalam punya pemandian sendiri, nggak perlu bareng orang lain. Dan nggak ada yang ngeburu-buru. Enak banget. Berendam tuh nikmat banget. Katanya pola mandinya ketua sekte ada layanan khusus. Pengen coba sih. Ada apa nih? Jangan-jangan ada yang ngintip? Harusnya enggak. Anak-anak muid dalam pada lurus semua. Jangan-jangan cewek? Gue mau lihat cewek mesum mana yang berani ngincer tubuh sempurna gue. Barusan masih kelihatan di sini. Kedip sebentar kok hilang. Masa dia bisa teleportasi? Kakek lu di sini. Chen Yuan, bocah, berani-beraninya lu main licik Yo, sama gue. Kepala aula Bailing. Aduh, maksudnya Shishu Bailing. Lah, kok lu? Gue kirain cowok mesum yang kelakuannya nyeleneh. Bocah kurang ajar. Jangan kira karena ketua sekte ngebackup lu, gue jadi takut. Sekarang ketua sekte nggak ada. Nggak ada yang bisa Gitu ya, lindungin lu. ketua sekte nggak ada. Yang harus takut itu lu. Ngaco. Gue ranah keempat, tahap Lu jindan. itu apa sih? Pantas dibandingin sama gue? Menurut gue, lu pura-pura tenang. Padahal dalam hati mau ngompolkan. Cukup bacot, ayo keluarin jurus. Gue bisa ngasih Anda 3 jurus Biar duluan. nggak dibilang bocah membuli Anda yang lemah, sampai tinggal setengah napas. Kurang ajar. Cuma muid dalam baru kemarin sore. Lian Ki aja belum benar. Dia berani-beraninya keluar-keluar di sini sama gue. Nggak tahu diri. Air kolam jadi kotor, nanti mesti ganti air lagi. Nyawa lu bentar lagi Lu melayang. masih mikirin mandi. Gue punya kebiasaan bersih, nggak tahan Latihan Ki aja masih amburadul. Masih berani nantang gua di sini. Benar-benar cari mati. Air kolam jadi kotor, nanti mesti ganti air lagi. Nyawa lu bentar lagi melayang. Masih aja mikirin mandi. Mau gimana? Gue punya penyakit bersih, nggak tahan lihat yang kotor. Lu sakit otak apa? Sekarang gue gorok lu. Ngerti? Jangan moceh yang gak penting. Itu penting. Jaga kebersihan diri itu kewajiban murid sekta. Kalau enggak, semua orang bakal bau kayak Sama Anda. aja kayak para kultivator mayat Hari di ini luar gue sana. pasti gorok lu. Masih 2 jurus lagi. Ayo keluarin tenaga dong. Aman Bailing. Siang tadi nggak makan ya? Kurang berani-beraninya ngandahin gue yang tua ini. Gue bikin lu buka mata. Jurus andalan gue. Tinju guntur menggelegar. Lumayan juga. Pantas master tingkat 4. Sayang, masih belum seberapa. Cangkang lumpur siang-siang gue udah level bumi kelas atas. Bocah kurang ajar. Mampus ke neraka. Ganas juga. Paman Bisa baik. ngebelah cangkang lumpur gue sampai retak segede ini. Sebenarnya lu siapa? Nyusup ke sekte Chao Xian mau ngapain? Cuma cari makan doang. Masalah? Tinju guntur gue dengan tenaga bahkan ketua sekte pun bakal terluka. Lu cuma murid, tapi nggak lecet sedikit pun. Masih berani bilang cuma cari makan? Mau nipu siapa? Terserah mau percaya atau enggak. Masih ada 1 jurus terakhir. Paman baik, serius dikit dong. Baik, ini lu yang maksa gue. Hari ini gue sama lu mati-matian. Rusak sekalian. Energi orang ini nggak beres. Tinju guntur hukum langit. Disuruh pasrah kena Gue pukul. nggak sebodoh itu. Bocah, kalau berani jangan kabur. Makan lagi 1 pukulan gue. Ah, sial, dasar brengsek kecil. Ternyata main curang. Chen Yuan, lu nggak bakal mati. Chen Yuan. Mesum.
Tenang, aku tidak apa-apa. Cheng Yuan, kamu di sini ngapain? Jelas, mandi. Lalu energi badai petir barusan itu apa? Itu jurus andalan Bai Ling. Dia mana? Bai Ling ternyata sudah mati. Ini, kamu yang bunuh? Aku. Tidak mungkin dia. Dengan tingkat kultivasi Bai Ling, bukan cuma dia, aku pun tak mungkin menghabisinya secepat itu. Ya juga sih, yang bisa menghabisi Bai Ling secepat itu mustahil hanya murid inti sekte. Kekuatan segila itu bahkan bisa bikin aliran sendiri. Benar kata saintis. Jelas aku tidak sehebat itu. Mantan Tangzu Bai Ling karena buru-buru mau selamatkan keponakannya, datang cari aku buat balas dendam. Kepleset ke kolam, ultnya nyambar diri sendiri, mati konyol. Kemampuan bocah ini naik lagi? Panggil orang, urus jenazah Bai Ling. Baik. Ku dengar kamu tidak mau ikut seleksi Tangzu. Awalnya tidak, tapi ku pikir-pikir. Orang itu kan harus punya ambisi. Nanti murid ini akan ikut menang kalah. Yang penting sudah usaha, tidak Bagus, memalukan. itu baru murid sekteku. Chao Xianzong. Shifu, soal penatua Ayo, ke-17. ya oh, ikut Shifu. Semangat, Kak! Sistem ekstrak mayat di depan. Sedang mengekstrak. Pilih jenis ekstraksi. 1. Teknik Tiandao Jinglei. 2. Tingkat kultivasi. 3. Kapasitas minum. Bisa ekstrak kapasitas minum juga. Aku pilih 1. Teknik titik cahaya ungu. Baru ketiga kalinya muncul. Apa teknik si bego ini punya keistimewaan lain? Bang, di sini. Cepat juga datangnya. Panggilnya akrab banget. Baru beberapa hari aku pergi. Kalian berdua sudah sejauh ini. Kak, di sini. Datangnya cepat juga. Panggilnya akrab banget. Aku baru pergi beberapa hari. Kalian sudah sejauh ini? Kak, ademkan. Aku sengaja nyimpen tempat ini buat kakak. Aku beneran nurut kata-katamu. Tiap harinya aku sungguh-sungguh. Tunggu bentar. Sebenarnya kau mau apa? Kalau nanti kau jadi ketua aula, aku naik. Ya. Kalau bisa langsung jadi murid dalam. Jadi murid tugas capeknya kebangetan. Aku sampai kurusan. Hei, kenapa yakin yang jadi ketua itu dia? Bukan aku? Kamu? Cih, dari tampang saja sudah Ketua ketahuan. sekte datang. Hormat, Ketua. Kalian semua murid dalam Chao Xianzong pasti datang untuk berebut posisi ketua aula. Itu soal ujian pemilihan ketua aula kali ini. Zaman-zaman Surya OTA? Cuma pondok kecil. Mana ada menara? Menara? Di mana ada menara? Siapa bisa masuk lantai bawah pertama? Menumpas ular berkepala 9. Dia jadi ketua baru Wu Shuangtang. Tentu, seleksi ini ada manfaatnya tapi juga berisiko. Harap kalian siap. Lantai bawah pertama? Kamu bercanda, kan? Kenapa? Suyao Tea total 18 lantai, dibangun di bawah tanah. Tiap lantai menahan 1 siluman. Makin ke bawah, makin kuat. Ular berkepala 9 di lantai 1 saja sudah setara tingkat ketiga. Sehoror itu? Kalau ada yang takut, sekarang boleh pergi. Ini. Aku cabut. Cuma jabatan ketua. Ngapain taruhan nyawa? Sudahlah, aku juga pergi. Tunggu aku. Kalian ini yakin mau ikut ujiannya? Cuma ular berkepala 9. Tidak ada apa-apanya. Murid bersedia ikut. Murid akan sekuat tenaga menyelesaikan ujiannya. Murid juga bersedia. Aku juga bersedia. Sudah, jangan memaksakan diri. Aku tahu. Ini ujian nyali. Begitu kita setuju, langsung dihitung lulus. Aku ini jenius kecil. Gue juga mau. Jangan maksa diri. Gue tahu. Ujian nyali. Kan? Begitu kita jawab mantap. Mereka bakal bilang kita lolos tes. Gue emang jenius. Kalau begitu, buka pintu. Masuk menara. Masa sih? Seriusan? Gelap begini. Jangan-jangan ada hantu? Kamu perampok makam kok masih takut hantu? Mayat hidup dan penjaga kuno itu serangannya fisik. Ini apa? Anak buah ular 9 kepala. Ular api. Biar gue. Eits, bentar. Ini apa-apaan? Ayah. Kalian punya pusaka yang bisa bikin kue telepon keluar? Mampus. Kok banyak banget? Begini terus nggak kelar-kelar. Kita harus cepat menerobos keluar. Kalau tidak, meski tidak dimakan hidup-hidup, tewas kehabisan tenaga. Nggak bisa. Kebanyakan. Sama sekali nggak bisa Yang lewat. mana? Kemana dia? Dasar barbar otot doang. Kalian main-main aja di sini. Ular 9 kepala punya gue. Nggak kuat lagi.
lagi. Gue udah nggak kuat. Awas. Jimat Jimat ledak. Kunci angin. Bang, Kenapa kamu datang kesini? bantu bang. Nanti kalau bang Jangan jadi lupa ketua angkat aula. gue jadi murid inti. Ngawur. Dengan levelmu, masuk menara pemurung iblis itu bahaya banget. Kak senior, kau perhatian sama aku ya. Tenang. Walau levelku rendah, tapi aku punya kekuatan saldo. Meledakkan kalian. Ledakan itu seni. Gimana? Keren kan? Lumayan sih. Kamu ganas juga. Cepat jalan. Mereka ngumpul lagi. Cepat. Lari ke sini. Gawat, depan juga ada. Kita kejepit. Gimana? Cepat lihat. Di sana ada kolam. Kita sembunyi di air dulu. Ayo, lompat. Cepat lari. Mereka nyusul. Kolam ini aneh. Dasarnya nggak kelihatan. Sedalam apa? Kita kena kepung. Gimana nih? Cepat lihat. Ada kolam di sana. Kita sembunyi dulu di air. Ayo, lompat. Cepat lari. Mereka nyusul. Kolam ini aneh. Dasarnya nggak kelihatan. Dalamnya segimana sih? Kok gak sakit? Ini pasti yang dimaksud ketua sekta. Kayaknya lantai 1 bawah tanah. Mungkin. Gak nyangka di dasar kolam ada gua segede ini. Di dalam gua ruwet banget. Semua hati-hati. Ada apa? Gempa. Gawat, cepat lompat. Guru, tolong aku. Cepat tolong aku. Aku tertangkap. Biar aku selamatkan dia. Bangsat. Lepas gigitannya. Fuen, kau gak apa-apa? Kayaknya. Aku gak kuat. Di kehidupan berikutnya, kita tetap jadi saudara. Udah, jangan drama. Cepat minum obat penyembuhmu. Astaga. 1000 poin. Jangan-jangan ini Hydra? Hydra? Kok bukan 9 kepala? Mungkin nama ular ini Juto. Kenapa? Leluconnya garingnya. Tidak bisa. Tebasannya gak ngaruh. Sisiknya keras kayak batu. Senjata biasa sama sekali gak tembus. Bangsat. Rasakan jimat ledakku. Lihat kau masih bisa. Gak mungkin. Beneran gak lecet. Tubuhnya keras banget. Diserang apapun gak ninggalin bekas. Apa kepalanya satu-satunya titik lemah? Terima jurus. Kali ini harus tembus pertahananmu. Apa? Pedangku malah patah. Apa-apaan ini? Jangan-jangan bukan kepala, tapi bagian lain. Yuan, awas belakangmu. sakit banget. Chen Yuan, kau gak apa-apa dulu. Aku ke situ bantu kau sekarang. Hati-hati. Sambut jurus. Kali ini pasti ku tembus pertahananmu. Apa? Pedangku malah patah. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan titik lemahnya bukan kepala, Chen Yuan, tapi bagian lain. awas di belakang. Sial. Chen Yuan, kamu tidak apa-apaan dulu. Aku segera ke sana bantu kamu. Hati-hati. Kuang Kang, saudaraku, kenapa kamu pergi secepat ini? Tapi tenanglah. Setiap tahun di hari ini, aku bakal bakar uang arwah buatmu. Yang mati itu kamu. Nangisnya kebagian. Buang ekspresi. Ular raksasa. Coba rasakan ini. Tapak membalik bumi. Kok tidak ngaruh sama sekali? Batu gede banget. Kenapa dia juga pakai serangan unsur Itu tanah? iblis unsur tanah. Jurus unsur tanahmu tak mempan padanya. Terus gimana? Kecuali ada jurus petir atau benda Kalau tidak, susah banget Pusaka ngalahin elemen makhluk itu. petir. Jimat peledak. Dingin penembus api. Air. Habis. Justru tidak bawa pusaka petir. Tamat riwayatku. Habis semua tamat. Kamu lagi humblebrak ya? Elemen petir. Jurus yang kuambil dari si kakek Bailing pas buat dicoba. Si kakek Bai memang lihai mengatur. Makhluk tanah, ya. Sebentar lagi rasakan akibatnya. Pulihkan stamina dulu. Ku hajar binatang ini dengan tinju yang mengguncang. Sisiknya dibilang tak tertembus. Sekarang juga ku tembus tubuhmu. Ular panjang. Mampus! Tinju petir. Apa yang terjadi? Kapan Chen Yuan bisa jurus petir? Dahsyat banget. Sudah selevel Bailing. Jangan-jangan Chen Yuan sudah menembus tingkat ketiga? Tidak mungkin. Murid dalam biasa paling tidak butuh 3 sampai 5 tahun buat sampai tingkat Yuan ketiga. baru masuk ke bagian Baru dalam 3 sekali. Kakak senior. Nanti, kakak tolong alihkan Aku maju, perhatiannya. Minata. Aku coba apakah bisa sekali pukul langsung tumbang. Baik juga. Kamu harus hati-hati. Kakak senior. Episode 76. Kakak senior, nanti kak alihkan perhatiannya. Aku maju nyergap. Coba bisa nggak bersihin itu dalam Baik satu juga. hantam.
Kamu hati-hati. Sekarang, Binatang, rasakan pedangku. Terima jurus. Rasakan petir murni dari aura langit dan bumi. Pukulan guntur. Gawat, dia mau kabur. Cepat hadang dia. Jangan biarkan kabur lagi. Pukulan guntur langit. Binatang, kalau berani, tahan jurus ini. Akhirnya selesai, kan? Ular panjang ini susah banget dilawan. Bang, maksudku, kepala Adit aula bersumpah mengikuti perkasa langkah sekali. kepala aula sampai mati. Ayah, masih berapa kejutan yang beta belum tahu? Main jauh-jauh. Aneh, kenapa poinnya tidak bertambah? Harusnya aku sudah membunuh ular berkepala 9. Sistem, ambil bangkai ular berkepala 9. Apa-apaan ini? Sistem? Apa lagi sih? Belum kelar juga. Kenapa gempa lagi? 1, 2, 3, 4. Jangan-jangan aku salah lihat. Pantas poinnya nggak berubah. Ternyata dari tadi yang kita bunuh cuma kembaran. Ya ampun. Kali ini benar-benar tamat. Kembarannya saja begini. Apalagi tubuh aslinya. Sekarang gimana? Jujur, aku mulai panik. Ngapain panik? Kabur. Gila, bulat kayak bola. Larinya lincah juga. Di dunia begini, duit dan kelincahan harus full start. Dibilang gendut, kamu malah megas ya? Habis, kita nggak bisa keluar. Binatang ini nutup jalan. Semua punggung saling menempel. Jangan kasih celah. Kak, selanjutnya gimana? Pukulan guntur langit. Biar aku mulai dulu. Lihat aku hancurkan semua binatang ini jadi abu. Itu lagi pulih cepat. Cepat menghindar. Masa sih? Pukulan guntur langit pun nggak mempan. Aku ingat. Penatua ke-17 pernah bilang, ular berkepala 9 Cuma jago satu jurus kepala yang kembaran. bagian tubuh aslinya. Harus serang yang asli. Hajar satu-satu, pasti kena tubuh aslinya. Bangsa. Siap-siap disambar petir trigulasi. Tinju petir Tiandao. Ketua sekta, kamu gak apa-apa? Jaga badannya. Ada yang gak beres. Parah. Udah dihajar 2 putaran. Kok belum mati? Kak, infomu salah ya? Hydra bakal aja pindahin tubuh aslinya. Kita harus jeli lihat celahnya. Kenapa gak bilang dari tadi? Kamu juga gak ngasih aku kesempatan. Secepat ini aja dia udah pulih total. Kita harus nemuin tubuh aslinya. Gak bisa. Serangannya makin cepat. Gak ada waktu buat namatin. Oh iya, mata di punggung. Kalian bantu tahan serangan Hydra. Sisanya serahin ke aku. Siap. Awas pedang. Aku urus kepala yang ini. Mau kuikat mereka jadi simpul, Pita. Kejar gue sini. Enak gak? Mau ku semul ular-ular ini makan petasan? Kau. Ular, makan satu tinju dariku. Ketemu. Mata ini pasti tubuh aslinya. Aku pura-pura nyerang dulu. Begitu dia pindah tubuh, langsung kubunuh seketika. Sekarang, tinju petir Tiandao. Aku yang membunuh Hydra. Jabatan kepala aula milikku. Jang Cuan, Apa? kau ngapain? Dia barusan nyolong ular gede yang susah payah kita kalahin. Jang Chuan, kau ngapain? Gak lihat. Ya, bunuh Hydra lah. Mau apa lagi? Jelas abangku yang duluan lihat. Dia juga hampir membunuhnya. Terus kenapa? Aturan sekte mana yang bilang gak boleh colong kill? Lu nih, brengsek. Gue sobek tuh mulut kotor lo. Huang Mao, jangan emosi. Jang Chuan, perilaku begini, kamu tidak pantas disebut murid Cao Xianzong. Yang penting poinnya udah di kantong gue. Terserah kalian mau ngomong apa. Sialan. Berani-beraninya ngatain gue. Gue jadi kepala aula. Baru kalian. Dasar tidak tahu malu. Aku hajar kamu sampai lemu. Cuma murid inti receh berani menantang aku. Sial. Dia kuat sekali. Ada aku juga. Kau bajingan tua pencuri poin. Apa? Kapan dia muncul di belakangku? Cari mati. Berani-beraninya menghantam wajahku. Aku akan mencincangmu jadi serpihan. Berhenti, jangan bertaruh. Kawan-kawan, kepung dia. Lihat aku meledakkan dia. Kuat sekali. Tidak sanggup menahan. Aduh. Astaga. Kenapa dia jago bertarung sekali? Petir. Gawat. Sial. Energi spiritualku terkulas. Tak bisa pakai jurus apapun. Kehabisan energi, kan? Yang mau kau pakai ini. Kan, Chen Yuan? Kamu tidak Ye Yun, apa-apa? sebagai murid langsung ayahku, kamu juga mau menyerangku? Aku. Kau jelas di tahap 4 pertengahan. Kenapa tadi tidak turun tangan? Seru. Lihat kalian hampir berhasil lalu pulang tangan kosong. Rasanya puas sekali. Keterlaluan. Kau akan bayar harganya.
Cuma kamu? Cuma murid inti kecil. Cukup, Chen Yuan. Kamu bukan lawannya. Kita mundur dulu. Jangan terlalu susun rencana. Sambut ini. Hari ini pasti kuajar kamu. Trik receh. Rasakan satu pukulanku. Tidak bisa bergerak. Bocah ini berani-beraninya pakai jimat pembeku. Bagus juga. Seorang murid inti rendahan ternyata sekuat ini. Sayang sekali, ketemu aku hanya cari malu. Kakak, tahan dulu. Aku datang. Bocah, masuk neraka. Di kehidupan berikutnya, jadilah rendahan yang tahu Chen Yuan, diri. hati-hati. Apa? Formasi. Kakak, cepat tangkap. Jimat teleport. Chen Yuan. Kalian tidak usah menunggu lagi. Dia pasti mati. Kau apain dia? Kau bawa Chen Yuan kemana? Huang Tang, kau salah tuduh aku. Kau nggak lihat? Dia sendiri yang jatuh. Hari ini bakal kupukul kamu sampai bapakmu pun nggak medalin. Dengan kemampuan cupu kamu, karena kita seperguruan, aku masih ngalah. Kalau kamu kurang ajar lagi, ku bikin tanganmu patah. Poin sudah kamu dapat. Kamu juga sudah menang. Cepat lepaskan Chen Yuan. Sudah ku bilang, dia sendiri yang jatuh. Aku pun tak bisa menolong. Aku lihat sendiri. Itu ulah kamu. Ular berkepala 9 sudah mati. Ini bakal segera hilang. Kalau kalian benar-benar mau mati bareng bocil itu, tetap di sini. Ayo Keluar dulu baru ngomong. Kakak, seperguruan. Abang nggak apa-apa, kan? Menurut kalian, jabatan kepala aula ini bakal jadi Masih milik perlu siapa? ditanya? Pasti Zhang Chuan, kakak Dia senior. murid langsung tetua ke-17 dan paling kuat di antara murid dalam. Chen Yuan waktu itu bukannya peringkat 1. Menurutku, dia juga tidak bisa Kebanyakan diremehkan. mikir. Dia baru jadi murid dalam beberapa hari. Yang kemarin itu, cuma karena dia lagi hoki. Cepat lihat, ada yang Itu keluar. Zhang Chuan. Lapor, Ketua Chuan tak mengecewakan. Telah membunuh siluman ular berkepala 9. Kerja bagus. Pantasan salah satu murid paling menonjol di sekta. Omong kosong. Dia itu bandit yang menghalalkan segala cara. Lapor, pemimpin sekta. Ular berkepala 9 itu jelas-jelas Adik dibunuh Chen seperguruan Yuan. tidak bisa berbohong. Jangan bikin malu di sini. Dasar pengecut. Terus bersembunyi di belakang kami. Nunggu sampai ular berkepala 9 tinggal sekarat. Buat menghabisinya. Kau orang licik. Benar-benar tak tahu malu. Ketua sekta, mohon bela abangku. Di Zhao Xianzong, yang dilihat hanya hasilnya. Siapa yang pegang poin? Dialah kepala aula berikutnya. Apa? Ketua sekta. Di gua ular berkepala 9, Chen Yuan tersedot oleh sebuah formasi hitam. Cepat selamatkan dia. Formasi hitam? Iya. Ketua sekta, mohon selamatkan Chen Yuan. Formasi hitam. Sepertinya dia masuk ke lantai bawah kedua. Apa? Chen Yuan sendirian di lantai bawah kedua. Siluman di lantai kedua, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dibanding ular berkepala 9. Terus gimana? Ketua sekta, mohon selamatkan dia. Mohon minta tetua ke-17 menyelamatkannya. Tetua ke-17 pun masuk ke sana belum tentu selamat. Apalagi menolong dia keluar. Chen Yuan, kemungkinan besar sudah tiada. Kakak, sudah tiada. Guru, kata Anda kakak kemungkinan. Peluang selamat sangat kecil. Tidak mungkin. Aku mau cari kakak. Berhenti di situ. Guru, maksud Anda? Surya OTA adalah area terlarang sekta. Kecuali darurat, tak boleh dibuka. Atas dasar apa aku harus melanggar aturan sekta demi kamu? Aku? Monster di lantai bawah kedua sangat kuat. Bahkan aku pun tak mampu menanganinya. Kamu ke sana bisa apa? Meski harus mati, aku tetap mau mati bersama kakak. Kalau kamu mau mati, mati saja jauh-jauh. Jangan mengotori Zhao Xianzong. Guru. Ketua sekta, Anda juga terlalu. Tutup mulut. Chen Yao membangkang pada mulai hari ini diturunkan jadi pekerja kasar. Tidak lagi menjadi murid langsungku, Ziyun. Chen Yao durhaka pada gurunya. Mulai hari ini diturunkan jadi pekerja lagi murid pribadi Ziyun. Zhang Chuan, kita pergi. Baik, makhluk nggak jelas. Bukan manusia, bukan Kalau setan, karena Chen Yuan masih ada gunanya. Mana mungkin kubiarkan barang kayak kamu masuk pintu sekte kami. Kakak, Yao pasti akan menolongmu. Ini di mana? Oh iya, aku diangkut Zhang Chuan ke formasi dan terjatuh. Apakah ini lantai 2 bawah tanah? Gawat, ada sesuatu mendekat. Tekanannya kuat banget. Dan sepertinya dia punya. Setidaknya level 9 tahap tengah.
Gimana ini? Selisih kekuatan antara lantai 1 dan 2 gede banget. Harus cepat cari tempat sembunyi. Kalau tidak aku bakal mati di Bodoh sini. amat. Aku sembunyi dulu di peti mati. Itu manusia, bukan siluman. Dia makin dekat. Mampus. Mampus. Dasar bocah, bikin orang tua ini kaget. Sesepuh 17. Ternyata Anda... Yang masuk bersamamu. Yang lain sudah keluar dari menara. Jang Chuan bilang kamu jatuh ke lantai 2 bawah tanah. Jadi orang tua ini turun mencarimu. Aku kaget setengah mati. Aku kira bakal mati di sini. Baik, baik. Sudah aman. Sudah aman. Adik seperguruan Chen Yuan. Kakak Zhang Hui, ada apa? Dia masuk bersamaku untuk mencarimu. Sudah, tempat ini tidak aman untuk lama-lama. Kita keluar dulu. Oh, baik. Kekuatan Zhang Hui biasa saja. Lagi pula aku tidak akrab dengannya. Kenapa sesepuh 17 membawanya ikut mencariku? Lantai ini sepi banget. Bukannya ini menara penjaga siluman? Kok tidak ada aura siluman sama Sesepuh sekali? 17, siluman di lantai Tadi di ini jalan kemana? kemari mencarimu. Sudah kuhabisi semua. Aku juga tidak tahu pingsan berapa lama. Sesepuh 17 ada di level 9, membasmi semua siluman lantai 2 bawah tanah. Baginya, sepertinya aku kebanyakan khawatir. Sampai. Masuk saja, kamu bisa pulang. Terima kasih banyak. Sesepuh 17. Anda tidak ikut? Kau duluan, biar aku mengawal di belakang. Rasanya ada yang tidak beres. Kakak Zhang Hui, bagaimana kalau kamu duluan? Kultivasiku di atasmu. Lebih aman kalau kamu duluan. Ternyata benar ada yang aneh. Baiklah. Untung jimat teleportasi yang dilempar Puan Mudawang ikut ke bawah masuk Nanti bersamaku. aku Teleport dulu ke tempat lain di lantai ini, baru cari cara kabur. Berani main licik di depan mata orang tua ini. Benar-benar tidak tahu diri. Sejak kapan dia mendekatiku? Aku sama sekali tidak sadar.